Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Aduh, senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama di open lecture kita di hari Jumat ini tepat jam 19.01 sekarang ya. Sampai 2 jam ke depan, jam 21.00 kita akan bicara tentang happiness. Nanti Bapak Tanadi Sontoso akan banyak cerita bagaimana sih tips, triknya supaya kita lebih bahagia. Pastinya mau ya Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Dan silahkan nanti untuk interaksi, kita bisa langsung lewat chat, bisa juga untuk raise hand, kalau mau langsung tanya dipersilahkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman alumni Institut Asia. Apakah ada yang hadir? Saya juga alumni angkatan batch 9. Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman alumni dan teman-teman yang saat ini sedang berkuliah juga tetap semangat. 1,5 tahun pasti lulus. Kurang lebih seperti itu. Mari terus boleh sharing, ajak teman-teman yang lain untuk bisa join ke kuliah kita malam hari ini karena ini terbuka untuk umum. Itu Khusus ada di batch hari 10? Jumat. Oh, pelajar. Ya. Ya, Ada kenapa Pak? ada batch 10. Oh, ada Yang alumni alumni coba chat 10. Ya, chat ya. Saya batch boleh, berapa boleh. gitu aja. Silahkan. Kita lihat berapa banyak Alumni yang masih mau belajar gitu. Institut Asia, betul. Apakah dari angkatan pertama ada gitu ya? Waduh, ya. Yang Oh, ada oke. angkatan berapa tolong di chat. Oke. Wah, ada top 10 nih, Pak Heri Pramana ya. Thank you Pak Keren. Heri sudah join. Coba yang lain, Ini alumni-alumni yang malah lain. orang yang nggak perlu hadir malah hadir. Ya, betul. Saya juga Pak Tanadi, walaupun sudah alumni, Ya. kalau Jadi dapat selamat malam. undangan open lecture di hari Jumat, kayaknya ada yang kurang ya kalau nggak belajar lagi ya. Kuliah di S2 Institut Asia ini membuat kita, para alumni tuh jadinya seneng banget untuk belajar. Gitu. Ayo, ayo. Udah ada, kebanyakan alumni angkatan 10 nih. Ada Pak Fajar juga, ada Pak Budi Marjuki. Selamat malam, Pak. Coba Waduh. angkatan yang lain mana? Angkatan 9 nggak ada nih, batch 9. Ya. Coba nanti langsung saya japri teman-teman supaya hadir. Oke, tanpa Batch berlama-lama. 8. Oh, batch Ah, 8. Selamat malam. Ada batch itu lain, ada batch batch 11. 11. Bapak Wisnu, Pambudi, terima kasih. Senang ya rasanya ya para alumni masih semangat gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya kasih waktu untuk Pak Tanadi selama 2 jam ke depan kita akan belajar mengenai happier. Oke, teman-teman sekalian, selamat malam. Sudah 115. Saya akan cerita sedikit, lalu saya ingin melakukan sebuah aktivitas. Armin, kalau orangnya kurang lebih 150, di grouping breakout room bisa kan ya? Boleh, bisa sih Pak, bisa Ya, Pak. Oke, boleh, random aja. boleh. Random Ya 5 Pak. gitu aja, random 5. Nanti ya, saya mulai aja dulu. Ya, baik Nanti Pak. kita akan breakout room sambil share nih. Jadi kalau bisa hari ini ada yang suka ngetik dan ada yang bisa bicara dan kita akan bikin ini ya nggak apa-apa kalau ada yang ya sudah kita random aja, jangan 2 orang tapi 5 itu kan pasti ada yang walaupun ada yang di jalan. Oke okay. Ya Oke, teman-teman Pak. sekalian, selamat malam. Ini adalah tanggal 17 Mei 2024. Saya bicara tentang happier, a scientific approach to find happiness ya. Jadi ini materi lama saya yang saya gabungkan dari beberapa hal supaya bisa membuat kita menjadi lebih happy. Saya mulai langsung aja ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah what makes you happy. Saya rem dulu ya. Biarin dulu, nanti dulu. Nah, happiness ini menarik ya. Jadi kalau orang ditanyain, ya, ini happiness ya. Jadi kalau orang ditanyain begini, kamu mau kerja itu kenapa? Oh ya Pak, saya kerja pengen sukses Pak. Kalau sukses pengen apa? Oh dapat uang banyak, keluarga bahagia, semua impian tercapai. Kalau sudah keluarga bahagia gimana? Wah iya Pak, saya pengen ini, saya pengen. Tapi ujungnya ketika dibilang saya pengen bahagia, berhenti. Karena di ujung pertanyaan tentang apa yang ingin Anda capai, ujungnya itu bahagia sebenarnya dalam bahasa apapun, ya bahagia. Jadi menarik bahwa the ultimate destination itu adalah happiness, gitu. Ya. Jadi orang tuh pengen kaya, kenapa kamu pengen kaya? Bisa keluar negeri, kenapa kamu pengen keluar negeri? Bisa ngajak juga adik anak. Pada akhirnya ya saya pengen bahagia keluarga saya. Biasanya kalau sudah sampai bahagia berhenti, ya. Ini beberapa hal yang sering sekali dibilang bahwa the ultimate currency atau
the question of all question, ujungnya itu happiness. Ya. Jadi pada akhirnya ya happiness itu adalah hal yang dikejar dalam human existence. Nah, ini sebuah riset yang keren banget ini teman-teman karena S2 ya kita bisa menarik ya. Ini bacanya gimana, Pak? Ini agak sulit ya bacanya. Dia bilang gini, ini para suster agak kuno ya 2001 ya. Dilihat ya antara mereka yang happy dan yang tidak happy. Karena kenapa diambil para suster? Karena mereka tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya beban kehidupan. Jadi orangnya sudah tidak ada kehidupan apapun ya. Jadi cuma mikirnya cuma kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mereka memikirkan kehidupan sehari-hari dengan kehidupan, dengan sembahyang dan lain-lain, maka mereka nggak punya problem umum, problemnya anak, problemnya orang tua nggak punya. Karena itu mereka yang dipakai untuk pengukuran. Ya, nah ini menarik. Ini dibagi 4 layer ya, dari yang paling bahagia, seneng orangnya, cheerful, dan yang cukup cukup cheerful, cukup cukup happy, kurang happy, dan yang paling tidak happy. Sama ya kehidupan suster ya. Ternyata di usia 85 ya, ternyata orang yang quartile terakhir yang paling atas, yang paling happy masih hidup. Ya. Sedangkan yang paling bawah, yang paling tidak suka merengut ajar dan lain-lain, sisa 34% yang hidup. Wah, ini keren banget riset ini ya. Lalu ditunggu lagi kalau untuk umur 94, ya umurnya panjang-panjang. Ternyata orang yang paling bahagia, paling seneng, paling happy, paling joyful, itu 54% masih hidup. Sedangkan yang paling merengut itu sisa 11%. Beda loh ya, beda. Jadi misalkan ada 100 suster dibagi 4, Pak. 25, 25, 25, 25. Dari yang paling happy, paling joyful di 25 atas, dan yang paling tidak joyful yaitu di 25 bawah. Nah, dilihat pada usia 85, 90% orang itu masih hidup pada saat 85 dari orang-orang yang paling happy. Ya. Sedangkan yang paling tidak happy, jadi level keempatnya, cuma sisa 34%. Ya. Jadi sudah meninggal banyak. Dan kalau yang ini itu 54%, ini tinggal 11%. Jadi ini sebuah riset yang terkenal banget, boleh dicek ya dengan studi soal happiness. Kenapa dipakai di riset itu dijelaskan kenapa dia mengambil para suster ini karena tidak punya suami, tidak terlibat dengan anak, tidak banyak kasus ya. Unsur-unsur kehidupan lain dibuang sehingga sisa ya kehidupan pribadinya aja. Kalau dibandingkan mereka antara yang happy dan yang tidak, yang happy umurnya lebih panjang. Nah, itu salah satu Ini riset yang cukup terkenal. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini menarik ya. Koefisien happiness setiap orang itu sama. Nah, ini menurut saya keren banget. Konsep ini keren banget. Jadi gini, saya kasih gambaran yang lebih gampang ya. Buat seorang pedagang raksasa, buat seorang konglomerat, cuan 1M itu tidak ada artinya. 1M ya di antara 100M buat si Elon Musk, cuan 1M rupiah itu nothing. Buat Pak Sugianto 1M itu ciami. 1M ciami, Pak. Ya. Kebahagiaan Pak Sugianto cuan 1M dibandingkan sopir taksi yang dikasih tip 500.000, kasih tip 500.000. Ada orang kasih tip 500.000. Mungkin kebahagiaannya sama gitu. Nilainya nggak sama, 500.000 1M. Tapi di hati orang yang berbeda ini nilai kebahagiaannya sama. Itu yang menarik menurut saya. Ya. Jadi kalau kita bilang, oh ikut tukang becak kamu kasih uang 100.000, wah senangnya luar biasa. Ya. Saya pernah ada pengemis anak kecil gitu ya datang gitu ya, pas hujan-hujan saya lihat, saya kasih uang 100.000, saya ingin tahu. Wah dia terima, diciumin, lalu dia lompat menari-nari, hujan-hujan, nari-nari di pinggir jalan gini-gini ya, soal sampai tunjukin ke temennya datang apa yang nyerbu mobil saya lari saya gitu ya, takut ya. Jadi happy-nya luar biasa ya. Sedangkan Pak Bu Armen kalau dikasih 100.000, ya terima kasih Pak San dikantong. Nggak lihat sudah, ini opposite dikasih 100.000 gitu, nggak mau dia ya. Intinya adalah, ini menarik ini Pak. Jadi happiness orang itu sebetulnya di hatinya kurang lebih sama. Walaupun untuk men-trigger itu beda. Ya, saya ulangi. Happiness seseorang, jadi kalau orang papan bawah makan mie bakso itu super happy. Kita makan steak wagyu, mungkin nggak mesti se-happy orang pembantu kita makan bakmi. Ini contoh ya. Jadi
koefisien happiness kita itu kurang lebih sama, Pak. Ya, orang yang karena itu kalau Anda lihat orang yang hiper kaya, super kaya, punya mobil, punya truk, punya segala macam, ya tetap bunuh diri gitu loh. Ya. Karena koefisien happiness-nya sama, Pak. Bahkan ada tendensi orang yang super kaya itu lebih sering bunuh diri daripada orang miskin. Orang miskin nggak sampai kepikiran untuk bunuh diri, makannya susah. Gitu. Ini contoh ya. Jadi ini menurut saya sebuah insight yang cukup unik. Gitu. Jadi dia bilang bahwa nggak bisa kita mencapai titik tersempurna bahagia, tidak ada. Karena itu, goal kita bukan jawabannya happy atau tidak happy, tapi bagaimana happier, bagaimana menjadi lebih happy daripada kemarin, daripada tahun lalu. Itu goal kita. Ya. Lebih kaya tidak mesti menjadi lebih happy, ya. Lebih kaya tidak mesti menjadi lebih happy, ya. Dan lebih terkenal, lebih bintang film itu sering bunuh diri, ya. Pemain musik paling top bunuh diri, gitu ya. Tidak selalu lebih happy. Bisa lebih kaya, bisa lebih terkenal, bisa lebih top, bisa lebih apapun, tapi tidak mesti lebih happy. Sedangkan tujuan setiap orang, termasuk yang kaya itu, menjadi lebih happy. Ini menurut saya menarik banget, ya. Dan ini yang masalah adalah efek kakus. Saya sering cerita ini. Orang itu kalau masuk kakus setelah 5 menit tidak bau, tidak basin lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah ini berdampak juga dengan kita. Makan hari pertama super enak, wah happy banget. Hari kedua dikasih makanan yang sama, mulai ya oke lah. Ketiga disuruh makan sudah tidak mau, keempat disuruh makan bosen. Ya. Semua orang itu mengalami hedonic adaptation, adaptasi kita terhadap apapun. Ya, jadi ini juga sesuatu yang harus berhati-hati karena rangsangan terhadap kebahagiaan kita semakin lama itu semakin tidak sama gitu. Ya, dulu ketika kerja dapat bonus 1 juta dari kantor, senangnya luar biasa. Lama-lama 1 juta buat apa, Pak? Gitu ya, berubah, menurun terus. Ya. Kepuasan kita menurun terus. Ya. Nah, saya kembali ke slide ini ya. Saya mau nyoba sekali ya, sebelum kita masuk ke materi yang begitu banyak ya. Paling enggak sekali lah, kalau bisa nanti 2 kali. Bu Armen, saya minta enggak usah panjang-panjang ya, 5 menit aja, 5 menit aja. Oke, Pak. Di random 6 orang, 5 orang aja, 5 orang. Jadi random Boleh, aja, Pak. random 5 orang. Ketika masuk di dalam grup, enggak usah kenalan. Kalau kenalan enggak cukup 5 menit ya. Enggak cukup ya, pasti enggak cukup. Say hello aja. Halo, saya Sugianto, atau halo saya Darwis, halo saya Veronica. Buat saya kebahagiaan itu adalah ketika saya minta, mungkin enggak cukup 5 menit ya. Kasih 7 menit lah, Armen 7 menit. Oke. Cerita tentang satu momen di mana Anda merasa bahagia. Ya, saya dulu bahagia ketika, apa yang Anda ingat? Saya bahagia ketika sedang berada di San Francisco, pergi dengan istri dan anak jalan-jalan, lalu kita makan enak. That's it. Ya. Mungkin saya bahagia ketika dulu main musik dapat hadiah penghargaan, atau saya bahagia ketika jadi juara badminton, atau saya bahagia. Saya minta itu ya. Di antara teman-teman komunikasi. Nanti kita share beberapa secara bicara, lalu kita masuk ke dalam materi. Apa yang disebut kebahagiaan? Bagaimana kita bisa menjadi lebih bahagia? Ya, itu acara 2 jam ini ya. Oke, Armen. Oke. 7 menit. 7 Go. menit, silahkan. 5, random ya. Ya, sudah, Pak. Baik, sudah kembali ke main room. Kayaknya banyak yang kaget, Pak Tanadi. Aduh, kok tiba-tiba masuk ke breakout room suruh bicara apa ya? Tadi diminta saya tanya apa yang Anda rasakan yang membuat Anda bahagia banget gitu ya. Jadi exciting atau bahagianya itu agak berlebihan. What makes you happy? What makes you happy? Ya. Oke, saya minta 3 orang yang mau angkat tangan. Jangan banyak-banyak, 5 lah maksimum ya. Afif, silakan. Video on, go. What Baik, makes you happy? Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Tadi saya Ya. mohon maaf tadi telat join, tapi sudah dibantu sama teman-teman tadi untuk temanya apa gitu ya. Tadi disampaikan apa yang membuat kita tuh happy gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi menurut saya yang pertama sih happy itu datang ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kedua menurut saya happy itu kita rasakan ketika lingkungan kita atau di sekitaran kita itu membuat kita senang terus ya, membuat kita ketawa, itulah kebahagiaan atau happy yang saya rasakan. Seperti itu Pak pendapat saya Pak, terima kasih. Thank you Afif. Jawaban yang normatif dan baik, tapi saya tidak minta itu.
saya minta adalah saya waktu umur 5 ya kan dibelikan ayah saya sepeda baru misalkan. Jadi suatu kejadian di dalam hidup kita, sesuatu yang kelihatan. Kalau gitu gimana, Afif? Seperti itu ya Satu kemarin kejadian. Pak ya, mungkin yang Ini baru Amin. aja Pak ya. Apa? Mungkin cita-cita saya Dapat itu dalam hadiah. pekerjaan Ya. yang barusan Pak, mungkin baru bulan-bulan ini Pak. Jadi Ya. memang di dalam karir kerjaan saya memang mengharapkan nanti suatu saat saya akan menjadi bekerja di satu bidang di perusahaan saya, di organisasi saya juga itu sebagai seorang konsultan gitu Pak, untuk bekerja di konsultan. Tapi ya alhamdulillahnya kemarin Pak, pas ada awal bulan kemarin itu ternyata ya dikabulkan Pak. Disitulah ada mutasi atau ada rotasi itu. Saya kebetulan ditempatkan di tempat yang saya tuju itu, Pak. Bagus ya. Jadi selamat Pak. Ya, selamat Pak kalau naik pangkat. Thank you. Amin. Terima kasih. Begitu Pak. Silakan. Ya, selamat malam Pak Tadi dan yang lain-lain. Tadi sih di kelompok itu kita ada sharing, cuma mungkin saya mewakili aja. Kebahagiaan yang paling mungkin salah satu kebahagiaan yang paling saya nikmati Pak Tanadi dan teman-teman itu adalah ketika saya bisa memperoleh motor impian saya. Kebetulan saya suka dengan motor sport. Jadi Oke, suaranya mute ya. Saya dapat motor impian. It's good. I like it ya. Jadi clear. Buat contoh juga sangat jelas. Kita move ya. Cepat satu kalimat aja ya. Setiawan. Veronica. Sorry. Veronica dulu baru Setiawan. Veronica. What makes you happy? Satu kejadian ya. Jangan bilang, ketika saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Bukan gitu. Tapi exactly, saya ketika ini. Kejadian yang sudah lewat. Ya. Saya happy ketika saya mendapatkan beasiswa magang ke luar negeri waktu 30 tahun yang lalu, Pak Tanadi. Oke, that's it. Saya dapat magang ke luar negeri. Oke, that's it. Very good. Ya. Oke, Dwinanto. Ya, saya ada dua, Pak. Pertama adalah ketika saya memberangkatkan orang tua saya dua haji plus ya di luar perkiraan bisa berhasil Pak, sudah jalan kemarin Pak, itu kebahagiaan yang luar biasa membagian orang tua. Yang kedua adalah bisa kuliah, yang kedua adalah akan datang Pak, bisa kuliah S2 di Asia Pak, di luar perkiraan saya nggak terbayang, ternyata saya bisa kuliah S2, nggak pernah terbayang di pikiran saya akan kuliah S2, cukup itu. Makasih Pak. Thank you so much. Nur? Ya Pak, sesuatu yang buat saya bahagia itu ketika saya canda tawa sama kedua orang tua saya. Jadi kayak merasakan kehangatan gitu. Oke. Teman-teman, itulah gambaran kebahagiaan itu kenapa. Ya. Saya akan sharing slide. Nah, nanti sambil saya sharing, terima kasih ya. Sambil saya sharing, kalau mau chat silahkan chat. Ya, apa yang saya sharingkan boleh di chat ya. Nanti saya baru tahu ini ya. Iya. Beliau hadir nggak? Mas Widi hadir? Ada, Pak. Mas Widi ulang tahun ya sekarang ya? Waduh, ini kita kasih tepuk tangan ya. Ini kawan saya Mas Widi lagi ulang tahun. Mas Widi, apa yang membuat Anda bahagia? Nah, kapok kon ditembak ya toh. Terima kasih. Ini ulang tahun dan di rumah, di keluarga malah ngesum di sini. Kuliah, Pak. Mana sini? Ya, karena ini sumber kebahagiaan juga, Pak ya. Waduh. Ya. Kalau momen paling bahagia dalam satu kalimat adalah ketika akhirnya saya dipercaya Tuhan punya keturunan setelah 5 tahun menikah. Itu Pak, terima kasih. Selamat Mas Widi. Ini menarik juga ya, Nanti kita ceritakan kenapa itu menjadi sebuah kebahagiaan ya. Thank you. Selamat ulang tahun ya Mas Widi ya. Ini kawan saya yang mengerjakan banyak PPT saya, menolong saya kalau saya butuh membantu. Desainannya super bagus. Buat teman-teman yang butuh dibuatkan PPT boleh cari Mas Widi ya. Itu di atas tuh PowerPoint Arts ya. Ini dia profesional kok, jadi bisa langsung kontak. Oke, terima kasih Mas Widi sudah ketemu, senang sekali kelihatan Anda. Coba saya ke Jakarta kemarin gitu ketemu Anda, Pak. Tadi kemarin Zoom, Pak. Iya, betul, Pak. Oke, thank you.
Oke, what makes you happy? Nah, sekarang kita mulai masuk. Ada 4 yang akan saya sharingkan, ya 4 kelompok. Yang pertama bukunya Tal Ben-Shahar, judulnya Happier. Saya tiru dari dia. Ya. Dia bilang, ini menarik ini. Ini kita simpen dulu apa yang pikiran Anda tentang kebahagiaan. Ya. Tapi ini menarik. Dia bilang ada tipe hamburger. Tipe hamburger ini sesuatu yang kalau Anda lihat, Anda itu tipenya di mana? Orang yang melihat masa lalu dan masa kini. Ya, saya ulangi. Orang yang melihat masa lalu dan masa kini. Ada orang yang selalu melihat masa depan, ya, tidak mau melihat masa lalu, ya, tidak melihat masa kini. Saya mundur dulu ya. Ada orang yang tidak peduli dengan masa kini dan tidak peduli dengan masa depannya. Ini adalah seperti gembel. Gembel itu tidak peduli masa kini, hidupnya tidak peduli, masa depan jadi apa tidak peduli. Ya. Ada orang yang tidak peduli masa kini, tetapi selalu pengen happy masa kini ya, tetapi tidak peduli masa depan. Ini hedonis. Ya. Hedonis ini pokoknya sehappy mungkin hari ini, aku hari ini ngedrak, pokoknya aku happy, tidak peduli besok aku mati urusan besok, yang penting hari ini happy. Ya. Ada orang yang terbalik, hari ini aku sesengsara mungkin supaya masa depanku bahagia. Ya. Tiga-tiga ini tidak baik. Ya. Yang baik adalah ketika kita memikirkan masa depan kita bagaimana dan masa kini kita bagaimana. Tentu ini ya. Nah, kalau digambarkan seperti hamburger, ini menarik. Yang di sini itu dagingnya terlalu banyak. Jadi hedonis, mau enak, nggak sehat. Yang di sini nggak ada daging, semua sayur. Maunya sehat, nggak peduli makanannya nggak enak. Nah, yang paling kesel tuh di sini, isinya acar doang. Nggak peduli, pokoknya dijejelin aja walaupun nggak enak atau enak. Ya. Yang bagus itu kalau dagingnya cukup tapi tetap sehat. Ini teorinya Tal Ben-Shahar. Jadi dia bilang ada orang yang keterlaluan mau senikmat mungkin hari ini semua gajinya. Saya punya kawan nih, ini serius nih ya. Saya punya kawan. Gajinya itu cuma 5 juta. Beli sepatu itu 3 juta, 4 juta gitu ya. Jadi gaji sebulan buat beli sepatu gitu. Dan besoknya utang kanan, utang kiri. Ya. Nah, ini adalah orang tipe hedonis yang hanya mementingkan masa kini enak, nggak mikir masa depan. Tapi ada orang yang terlalu medit, nggak mau keluar uang sama sekali, walaupun kaya. Katanya nanti buat masa depan. Nah, ini juga tidak baik. Yang baik itu kita makan cukup, kita hidup secukupnya, tapi juga memikirkan masa depan. Ya, ini teorinya Tal Ben-Shahar dalam happiness. Cukup terkenal, namanya The Hamburger of Happiness. Kalau teman-teman cari nanti pasti ketemu. Ya. Tapi saya nggak akan masuk terlalu dalam. Kita pengalaman beberapa isu aja ya. Nah, salah satu yang diajarkan Tal Ben-Shahar ini menarik. Dia bilang jewelry box of happiness. Jadi kalau Anda punya kotak itu bisa menyimpan, ya nanti dibaca aja sendiri, kita sharekan. Jadi kebahagiaan. Jadi gini, ini saya pernah nyoba ini. Ya. Jadi Anda punya satu kotak, buka, di dalamnya ada pulpen kuno. Oke. Jadi ada satu box of happiness. Box ini di satu kotak yang diisi memori-memori indah. Oh, ini dulu aku pergi ke Paris beli pulpen. Pulpennya sudah nggak bisa dipakai, ditaruh situ. Oh, dulu aku ini fotonya, tapi hati-hati kalau foto pacar lama kelihatan istri nanti marah. Ini foto siapa, taruh situ. Ini ketika saya apa. Jadi kotak itu ditutup. Kalau kita sedih, dibuka kotak itu. Lalu ingat-ingat, oh iya ini dulu aku juara waktu SMP. Wah ini waktu, itu box of happiness. Jadi Tal Ben-Shahar bilang, kenapa orang itu ketika ke luar negeri, lalu beli gantungan kunci atau beli magnet, lalu ditaruh di kulkas. Supaya iling-iling. Karena kalau Anda ingat itu, memorinya datang lagi. Gitu. Wah iya ya, dulu lagi di mana. Gitu. Ya, ini menarik. Ya, jadi kita taruh di situ, orang lebih happy. Gitu. Nah, teori box of happiness ini adalah kalau Anda punya memori-memori indah, memori itu di-preserve, disimpan. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin folder di handphone, kira-kira gitulah ya. Memori yang indah itu taruh situ, sehingga bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Itu namanya box of happiness. Ya. Ini isinya nanti dibaca sendiri aja. Nah, ini juga menarik. Tal Ben-Shahar bilang, jangan menjadi perfection. Perfection itu pokoknya aku mau sempurna. Itu justru merupakan musuh kebahagiaan. Ya, dia bilang selalu melihat duitnya nggak cukup, selalu melihat gelasnya kurang penuh gitu.
selalu melihat aku kok belum mencapai tertentu ya. Selalu melihat, wah pokoknya aku nggak bisa ya. Tapi kita harus realistik gitu untuk melihat hal-hal yang positif juga ya. Tidak mau terima, aku kok nggak terima, aku seperti ini ya. Lebih baik kita menerima seperti apa adanya ya. Ini statik. Wah, ini slide tahun berapa ini? Kalau Pak Widi tahu ini slide tahun 80-an mesti ya kayak gini ini ya. Kayak gaya goyang-goyang gitu ya. Ya, ini slide lama saya ini ya. Oke, jadi intinya kita itu harus belajar untuk menghindari keinginan untuk selalu sempurna. Karena menurut Tarben Shahar, kesempurnaan untuk mengejar kesempurnaan itu membuat kita menjadi tidak bahagia. Ya, jadi ini terutama untuk teman-teman yang selalu mencari kesempurnaan. Ya, banyak sekali orang yang mencari kesempurnaan. Ya, jadi pokoknya aku kalau ini, pokoknya aku mau perfect. Aku mau sempurna. Kalau kurang satu, enggak sempurna. Ini bahaya. Jadi Tarben Shahar bilang salah satu kelemahan kita adalah ketika kita mencari sesuatu yang sempurna dan merasa sedih, kurang, kalau itu kurang sempurna. Ini bahaya. Ya. Punya anak, orang itu kan enggak pernah puas ya. Enggak punya anak, pengen punya anak. Punya anak, kepingin anak laki. Punya anak laki, kepingin dia pinter. Punya anak pinter, pengen dia berbakti. Sudah pinter, berbakti, masih tidak puas gitu, karena sesuatu. Orang tidak pernah gitu. Jadi itu yang bahaya. Pengen perfection. Punya anak satu, ya mungkin matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya jelek. Nggak terima, harus semuanya bagus. Tidak perfect. Ya. Apapun dalam kehidupan kita selalu tidak mungkin bisa perfect. Itu intinya. Jadi Tarben Shahar bilang, hati-hati. Salah satu musuh kebahagiaan adalah ketika Anda minta terlalu sempurna. Itu menurut saya cukup unik. Dan tidak semua orang setuju. Ada orang bilang, aku maunya sempurna. Saya bilang, nggak apa-apa kamu mau sempurna. Yang penting jangan keterlaluan. Jangan terlalu menuntut untuk kesempurnaan itu. Itu yang menurut saya cukup unik ya dari Tarben Shahar. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini the how of happiness. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nanti saya minta teman tulis ya pengalaman Anda. Oh iya Pak, saya pakai itu supaya happy. Saya ingin jelaskan. Ini adalah seorang wanita namanya Sonia Lubimirski. Nah, Sonia ini buku yang saya sangat suka. Jadi kalau Anda minta satu buku referensi ini aja, The How of Happiness. Jadi ini yang agak tua ya. Buku baru dia tentang happiness kurang. Ya. Sebentar, suara saya kayaknya testing. Armen, suara masih oke? Oke. Jadi Sonia Lubimirski ini dapat grant dana pemerintah $1 juta. Ya lumayan lah, 14 M gitu ya. Selama 1 tahun atau 2 tahun dia riset tentang kebahagiaan. Hasil risetnya itu jadi paper dan paper itu dijadikan buku. Bukunya judulnya The How of Happiness. The How of Happiness. Bagaimana happiness itu terjadi. Jadi yang saya share ke teman-teman ini adalah dari buku The How of Happiness. Nah, ini mitos. Jadi orang itu ketika kebahagiaan bilang, aku harus menemukan kebahagiaan itu. Padahal setelah dapat, nggak mesti bahagia. Terus orang bilang, kalau aku punya rumah mewah, aku akan bahagia. Nggak mesti bahagia juga. Dan yang ketiga, aku punya bahagia atau tidak. Ternyata enggak. Bahagia itu adalah sebuah benang yang bisa naik sedikit, bisa turun sedikit. Dan enggak punya standar. Ya. Happiness itu tidak harus dicari. Ya kalau kita tenang damai, ya kita sudah happy. Ya. Dengan merubah keadaan kita. Enggak. Ya. Itu ada riset yang keren. Dibilang orang dapat hadiah $1 juta karena lotre. Bahagianya 6 bulan. Setelah itu sudah kembali ke normal lagi. Itu juga medeni. Ya. Nah ini adalah slide yang paling terkenal dari Sonia Lubimirski tentang happiness. Jadi dia bilang gini, happiness itu 50% karena genetik. Waduh, kasihan ya. Jadi ada orang yang lahir happy, ada orang yang lahir tidak happy. 50%-nya terpengaruh dari genetik ya. Anjing saya aja gitu, yang satu happy terus, yang satu enggak. Anak kita juga kadang-kadang satu happy, satu tidak. Ya mungkin ini yang punya anak bisa refer ya. Nah, yang kedua ini yang menarik, kondisi. Kondisi ini maksudnya kaya, miskin, rumahnya bagus, rumahnya jelek, itu cuma mempengaruhi 10% dari kebahagiaan. Ya, 10% dari kebahagiaan. Ini juga sesuatu yang cukup unik ya. Nah,
Sonya Lubimirski bilang, yang harus Anda perhatikan justru yang 40% ini. 40% ini adalah apa yang Anda lakukan, upaya yang Anda kerjakan, dan hal-hal yang Anda lakukan. Itu 40%. Ya. Sampai hari ini, tulisan ini masih terkenal banget. Ya. Jadi teman-teman bisa Google The Pie of Happiness. Pie itu kue, kue dari kebahagiaan. Jadi intinya seseorang itu bahagia atau tidak, 50% karena DNA-nya. Ya, orang itu tipenya tipe bahagia atau tidak. Ya. 10% itu karena kaya atau tidak, tinggal di rumah yang bagus atau tidak, istrinya cantik atau tidak, suaminya ganteng atau tidak. Itu cuma 10%. Bukan tidak ada 10%. Yang 40% itu adalah apa yang Anda lakukan. Nah, Sonya Lubimirski bilang, yang saya akan sharekan berikutnya, ya, yang akan saya sharekan berikutnya, itu yang 40% ini, perilaku Anda. Perilaku Anda ini yang akan membuat Anda menjadi lebih bahagia. Clear ya? Clear ya? Nah, apa aja? Ada 6 kelompok, ada 13 elemen. Saya ulangi, ada 6 kelompok, ada 13 elemen. Ya. Inilah 6 kelompok. Ya. 6 kelompok. Ya. Jadi ini penting ini. Jadi kalau mau difoto ini aja. Ini 6 yang penting. Nanti ada detailnya masing-masing. Ya, saya akan jelaskan pendek, lalu kita akan masuk di dalam setiap poin. Setiap poin. Ya. Jadi ada 6 poin, ya, boleh difoto, nanti kita akan tanyakan menurut Anda mana yang penting. Yang pertama, yaitu rasa syukur dan positive thinking. Tuh. Yang nomor 2, social connection, koneksi antar orang. Dan yang ketiga, mampu mengatasi kesulitan. Yang 4, hidup di saat ini, tidak mimpi akan masa depan saja dan tidak memikirkan masa lalu saja. Yang kelima, komit pada suatu tujuan. Yang keenam, mengasihi atau menyayangi tubuh dan jiwanya. Ya, oke ya, clear ya. Ini nggak bisa se-clear ini sekarang satu-satu harus saya jelaskan. Ya. Satu-satu, 6 aja. Yang pertama, gratitude and positive thinking. Nah, gratitude itu rasa syukur. Kalau Anda sering bersyukur, Anda lebih bahagia. Yang kedua, optimistik. Ya, dari 6 ini satu ini punya 3 anak-anak, ya, jadi ada 13 semuanya. Optimistik. Jadi ternyata orang yang optimis, wah besok aku bisa, itu lebih bahagia. Dan yang ketiga, tidak boleh terlalu berpikir dan membandingkan dengan orang lain. Saya ulangi. Yang ketiga aja. Saya membandingkan, oh dia kok naik pangkat ya. Wah, dia kok punya mobil ya. Teman saya ini lebih bodoh dari saya, tapi dia punya naik mobil. Itu negative thinking. Itu berbahaya. Hindari negative thinking. Ya. Hindari negative thinking. Ya. Nah, ini tiga ya. Nanti kita akan sharing. Saya nggak tahu Anda nanti bisa pelajari yang mana yang Anda dapatkan. Gratitude itu rasa syukur, melatih untuk bersyukur. Optimistik itu bersikap optimis. 3 itu jangan atau hindarilah membandingkan diri dengan orang lain. Oke, ya, ini termasuk dalam kelompok 1, yaitu gratitude and positive thinking. Nah, saya kasih tip beberapa. Ini contohnya adalah cerita tentang Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang wanita cantik tapi buta, buta dan tuli, nggak bisu. Terakhir bisa ngomong kalau saya nggak salah. Nah, dia nulis ini. Dia bilang orang itu kok nggak bisa bahagia ya. Jalan ke dalam hutan aja saya merasa dengan buta aja masih happy. Saya pingin orang-orang belajar happy. Intinya gitu. Dan merasa bersyukur. Itu ceritanya Helen Keller. Nah, ini yang bisa Anda lakukan. Setiap minggu nulis jurnal 5 hal yang membuat saya bersyukur. Lalu Anda tulis 5 hal apa yang seminggu ini membuat Anda bersyukur. Ini the how of happiness. Anda akan lebih bahagia setelah itu jalan 3 bulan. Ini caranya. Jadi saya kasih tips-tips. Ya. Yang kedua adalah optimistik. Kalau setiap minggu nulis 1 hal, apa ya? 5 tahun lagi saya jadi apa ya? Pikir yang positif, yang bagus. 5 tahun lagi saya akan jadi direktur, punya mobil bagus, anak saya udah kuliah. Lalu membayangkan, waduh 5 tahun lagi saya punya mobil bagus, anak saya udah kuliah. Itu membuat kita lebih optimistik. Cukup unik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, social connection. Social connection ya. Social connection itu adalah hubungan sosial ya.
Yang pertama adalah act of kindness. Ya. Act of kindness itu menjadi baik hati. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa uangnya Hilton mau disumbangkan sosial semua? Kenapa Bill Gates nanti uangnya kebanyakan disumbangkan sosial semua? Ya. Itu karena orang-orang super kaya itu sering paham bahwa mampu memberi kepada orang lain itu lebih happy daripada untuk dirinya sendiri. Nah, risetnya Sonja Lyubomirsky keren banget. Jadi dia bilang gini, ada satu grup tour 20 orang pergi keluar luar negeri, waktu pulang di Singapura lagi stopover, dikasih kupon voucher ya. Disuruh belanja 100 Singapura dollar untuk dirinya sendiri. Kalau nggak dipakai hilang. Ya, 20 orang. 20 orang yang lain dikasih kupon ya, $100 dan disuruh beli satu hadiah untuk orang yang kamu sayangi. Satu hadiah. Nah, setelah dia beli semua, seminggu kemudian diukur siapa yang lebih happy. Ternyata orang-orang yang memberikan hadiah kepada orang lain itu lebih happy daripada orang yang dapat hadiah untuk dirinya sendiri. Itu risetnya. Itu sih risetnya Sonja Lyubomirsky. Jadi menurut saya cukup unik ya. Jadi ternyata orang itu kalau ngasih duit kepada orang itu sering lebih bahagia daripada untuk dirinya sendiri. Ya. Ini agak melawan pemikiran umum, tapi ini benar. Jadi sudah dibuktikan beberapa kali dalam banyak riset. Itu yang disebut dengan act of kindness. Yang kedua adalah social relationship. Bentar, saya jelaskan. Ini act of kindness. Jadi kalau Anda menolong orang, itu Anda akan lebih bahagia. Saya kasih contoh. Teman-teman kira-kira mana yang akan membuat Anda lebih bahagia? Dapat lotre uang 10 juta. Uang 10 juta dapat hadiah nih 10 juta. Atau Anda ikut tim SAR menolong bencana alam, ya, dan di antara reruntuhan orang itu, Anda berhasil menyelamatkan anak kecil usia 4 tahun, wanita, yang sudah tidak makan 2 hari, dan ketindihan bangunan karena gempa bumi. Dan Anda berhasil menyelamatkannya. Mana yang lebih bahagia? Ikut tim SAR. Ya. Terima kasih Pak Budi Marjuki. Ikut tim SAR. Padahal kan rugi toh, nggak dapat duit toh, tapi lebih bahagia. Ya. Ini banyak sekali riset tentang ini. Jadi take it bahwa menolong orang itu ternyata lebih membuat kita bahagia. Nomor 1. Yang nomor 2 lebih ngeri sebenarnya. Nah ini. Ya. Barusan 2 hari lalu saya dengar speech-nya Galloway. Ya, nanti saya carikan linknya kalau teman-teman mau tahu. Dia bilang problem terbesar orang Amerika selain kegendutan. Gendutan ya, karena obesity 70%. Terutama yang the next wave, ya, problem terbesar. Itu loneliness, Pak. Kesepian. Ya, kesepian. Nah, ini menarik. Ya. Ternyata kalau kita punya hubungan dengan kawan, itu kita bahagia. Ternyata kalau kita nolong orang, kita bahagia. Koneksi kita dengan manusia lain itu membuat kita bahagia. Karena itu sangat jarang orang bunuh diri untuk orang yang punya kawan baik. Ini hasil riset juga. Ya. Jadi punya kawan baik banyak itu pasti membuat Anda lebih bahagia. Ini juga menurut saya menarik. Ya. Jadi kalau di Institut Asia nyari koneksi, nyari teman, itu akan membuat Anda lebih bahagia. Ya. Lepas dari apakah koneksi itu membuat saya lebih capek, ya, tapi membuat Anda lebih bahagia. Ini penting. Ya. Karena itu dia bilang, saran saya buat kaum muda, keluarlah, carilah teman, happy-happy lah. Gitu. Ini menarik ya, menurut saya. Karena itu akan membuat hidup Anda bahagia. Gitu. Make mistake, gak popo. Ya. Make mistake, mingle, go out. Wah, keren. Yang Galloway, Pak. Oh, Galloway bukan yang saya kirim kemarin. Another Galloway. Ya, Galloway ada 2. Satu dia di mana? Bukan yang kemarin saya sharingkan ke Anda. It's a different Galloway. Dia cerita tentang, kalau tidak salah di sini juga ada, saya lupa, tentang loneliness. Ini cerita sedikit. Nah, next ya. Yang ketiga, managing stress dan hardship. Nah, ini juga keren. Nomor 3 ini dia bilang gini ya. Coping with stress. Dan yang kedua, memaafkan orang lain. Inti dari nomor 3 ini adalah setiap orang itu punya kesulitan dan beban.
Kalau Anda mau lebih bahagia, Anda harus punya cara dan langkah untuk mengatasi keberatan Anda. Nah, ini menarik menurut saya. Saya sering cerita sama teman-teman, ada seorang kawan yang saya tanyakin, "Loh, kamu itu gimana sih? Hidupmu itu kan problemnya banyak." Kebetulan dia tukang menyelesaikan masalah. Kenapa? Apa yang bisa kamu hadapi untuk membuat hidupmu lebih bahagia? Dia bilang gini, "Pak San, setiap saya pulang rumah, begitu mau masuk pintu, saya bayangkan semua beban saya taruh di depan pintu di luar rumah saya, dan saya bilang sama beban saya, kamu jangan ikut masuk rumah ya. Di rumahku aku mau happy-happy aja dengan keluarga. Besok pagi waktu mau pergi kerja, aku bawa kamu lagi untuk saya hadapi di tempat kerja. Tapi di rumah aku tidak mau membawa beban itu." Keren ya, keren. Dan dia pulang rumah tidak mau mikir kerjaan. Ya, HP-nya ditaruh, ditutup samping, selesai. Dia nggak mau megang HP kerjaan. Dia di rumah, dia happy-happy aja. Besok pagi, begitu keluar dari rumah, ya ambil problem itu. Nah, ini menarik. Artinya dia punya cara untuk mengatasi beban yang dia hadapi itu. Nah, setiap orang punya cara yang beda dalam menghadapi kesulitan. Dan itu yang harus kita punyai. Itu sharing tentang mengatasi keberatan. Dan yang bawahnya forgiving, ini memaafkan, ini juga penting. Ternyata menurut orang tidak bisa memaafkan itu. Yang dirugikan bukan orang yang tidak dimaafkan, Anda sendiri yang rugi. Menarik. Jadi kadang-kadang beban itu yang harus Anda bisa lepas. Wah, dia dulu menipu aku ya, awas kamu ya, awas kamu. Diingat-ingat sampai kamu besar. Dan yang rugi siapa? Kamu. Yang menipu, tidak kerasa. Gitu. Itu yang penting. Ya. Saya lanjutkan, ini baru 3 ya, ada 6. Yang keempat, oh ini bukan. Ini menunjukkan bahwa orang yang gagal terus, Abraham Lincoln, ya, dia juga masih bisa menghadapi kebahagiaannya dan sukses akhirnya. Intinya dia pasti punya cara untuk menghadapi semua hambatan yang ada. Itu yang ingin di-sharingkan. Nah, ini yang nomor 4. Living the now. Jadi jangan terlalu mikiri masa lalu, jangan terlalu mikiri masa depan atau masa sekarang. Mikiri sekarang. Jadi dia bilang ada 2. Ya, yang pertama itu practicing flow. Ini nanti Anda akan ketemu lagi flow itu apa. Ya. Flow itu adalah konsep yang ditemukan Mihaly Csikszentmihalyi. Hanyut dengan pekerjaan hari ini. Itu flow. Jadi saya kerja A, saya hanyut dengan pekerjaan ini. Pak Tanadi ketika mengajar ini, seluruh hati, seluruh pikiran, seluruh jiwa kita ya masuk ke dalam pikiran ini untuk sharing. Itu flow. Ya. Dan yang kedua, menikmati saat ini. Jadi ketika sedang menghadapi sesuatu, kita bisa menikmati. Ya sudah, enjoy lah hari inilah. Sore inilah. Kemacetan Jakarta ya dinikmati. Saya pernah naik mobil marah-marah macet ya. Sudah jalan dari Jakarta yang biasanya setengah jam, 1,5 jam gitu. Dan ngomel. Belum sampai ya. Yang nyetir ini kebetulan kawan saya. Jakarta, tanya, gimana kamu hidup di Jakarta? Jarak antara setengah jam jadi 1,5 jam. Pak San, dinikmati aja. Macet ya direm. Dengerin lagu gitu. Wah, itu saya kira akan membuat Anda menjadi lebih bahagia. Ya, itu penting. Living the now. 5. Nanti setelah 6 saya ingin tanya Anda mana yang pernah Anda pakai. Anda sharing. Dalam mengejar kebahagiaan Anda. Pernah atau akan nggak Pak? Nah, yang nomor 5 ini menarik. Commit goal. Ternyata kalau kita punya tujuan, punya goal, itu kita lebih bahagia. Ini keren. Harus tahu tapi goal apa. Ya. Ya. Saya pingin punya rumah. Dulu nggak punya rumah. Ya. Semua tinggal di kos-kosan. Maka ngejar secara gila-gilaan, terus ngejar. Itu komitmen itu ternyata membawa kebahagiaan. Unik ya. Pekerjaan itu membawa kebahagiaan. Ya. Pengejaran terhadap goal itu, ya, itu membuat kita lebih bahagia. Ya. Tadi ada yang sharing. Membuat Dwinanto tadi saya ingat sharing ya. Membuat kedua orang tua saya berhasil naik haji barusan. Ya. Naik haji plus. Tapi Anda lihat, masa 2-3 tahun sebelum itu, ketika mengejar itu, mau mengegolkan itu, ya, kalau direfleks balik, dia pasti bahagia, walaupun capek. Tapi dia bahagia. Ya. Mengejar sebuah goal untuk mencapai sebuah target, ya, dengan segala keringat, ngejar,
itu ternyata bahagia, bukan sengsara. Ini menarik ya. Teman-teman boleh belajar, menguntungkan ya, mengejar sebuah goal. Ya. Nah, ini tadi 3 hal yang perlu Anda tanyakan. Apakah hal itu penting buat saya? Apakah itu menimbulkan kebahagiaan ketika saya melakukannya? Dan apakah itu bidang di mana saya bagus atau saya kuat atau itu strength saya? Kalau 3 hal ini benar, maka Anda menemukan kebahagiaan. Nah, ini yang terakhir, 6. Ya. Taking care of your body and soul. Ada 2 di dalam 6 ini, semuanya 13. Ya. Yang pertama, ternyata agama dan spirituality itu membuat Anda lebih bahagia. Nah, ini keren. Ya. Apapun agama Anda, ternyata kebahagiaan akan datang kalau Anda mempunyai agama. Tidak selalu religion ya, ada orang yang disebut spirituality, yaitu yang percaya sen, orang lebih damai, itu oke juga. Ya. Ini yang pertama, tentang religious and spiritual. Yang kedua, ini yang juga menarik. Ternyata pergi spa itu juga membuat kita bahagia. Enjoy hawa dingin itu membuat kita bahagia. Pijet itu membuat kita bahagia. Ya. Treating your body well. Ya. Ini membuat kita bahagia. Inilah 6 membuat kita bahagia. Ya. Treating your body well itu membuat kita lebih bahagia. Ya. Jarang. Nah, itu ada 6. Ya, ada 6. Ada 6. Ya, ada 6. Nah, saya nanti saya ingin teman-teman share juga. Kita sudah jalan separuh, lebih dikit. Ya. Saya ingin teman-teman sharing. Apa yang bisa menurut Anda nih di dalam grup ya. Random lagi ya, Armen ya, random lagi. Jadi orang yang berbeda. Tadi cukup oke lah, 5-6 orang ya. Saya ingin di dalam grup Anda diskusi. Kira-kira apa yang bisa membuat kita lebih bahagia? Dari 6 tadi. Jadi bilang, yang ini Pak, pengalaman saya begini. Ya, jadi bisa sharing. Ya. Oke, nanti kita lihat tipe kebahagiaan Anda kayak apa setelah itu. Sharing bagaimana Anda atau pernah melakukan atau akan melakukan dari 6 cara itu supaya lebih bahagia. Go. Ya, Minar dulu baru Helman. Minar silakan. Saya setuju banget di bagian bagian grateful. Jadi kalau kita konten, kita pasti akan merasakan semuanya cukup gitu. Karena ini sudah bagian saya. Lalu forgiving, Pak. Jujur aja sebagai orang yang masih jadi ini recorded ya. Jadi kacung kampret officer, Pak. Jadi kalau masih kerja sama orang itu saya pure sanguinis. Jadi kalau misalnya saya tertekan sedikit, gimana gitu rasanya? Rasanya langsung jadi doormat gitu loh, Pak. Langsung jadi kayak kaset gitu loh kalau ditegur gitu, atau apalagi kalau perkataannya agak kasar. Tapi menurut saya waktu saya memaafkan dia gitu, ya udah gitu. Kamu yang marah-marah, aku bahagia aja. Saya nggak mau kemarahan dia itu mengambil to take my joy away gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi saya setuju banget sama omongan Bapak yang tadi. Saya akan tinggalkan beban saya di depan pintu rumah. Pokoknya di rumah saya happy. Exactly, keren ya. I don't want your anger to chip away my joy, gitu ya, keren. Oke, Hilman, go. Terima kasih Pak. Saya gratitude and positive thinking Pak, sama seperti yang saat diskusi tadi. Ya. Untuk melatih diri bersyukur dan berpikir optimis itu lebih meningkatkan sugesti kita dalam menghadapi hidup Pak. Jadi apapun masalahnya kita berpikir positif, jadi kita happy aja Pak. Kita nggak ada lihat ke atas, kita lihat ke bawah. Oh ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Jadi itu membuat kita lebih bersyukur Pak. Dari rasa syukur tersebut meningkatkan happy kita Pak. Menurut saya begitu Pak. Ya, itu seperti yang dikatakan. Anak saya terus-terusan menangis, umurnya 15 ya, terus-terusan menangis minta dibelikan sepatu. Sampai suatu hari dia melihat temannya tidak punya kaki gitu ya. Ya udahlah, enggak apa-apa, sepatuku jelek gitu ya. Benus, silakan. Ya, benar Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya merasa di bagian nomor 2 tadi Pak, connections itu kan. Nah, Pontianak ini kan terkenal warung kopinya Pak. Warung kopi begitu banyak, jadi saya setiap hari atau setiap minggu itu adalah 2 sampai 3 kali itu
ke warung kopi. Di sela-sela bekerja itu ke warung kopi, bertemu banyak orang dari berbagai profesi yang bermacam-macam. Jadi kita mendengar cerita mereka, kita membangun koneksi. Nah, seperti itu. Itu membuat saya bahagia. Senang sekali. Dan Setuju. saya merasa rugi kalau hanya berteman dengan teman-teman satu profesi. Jadi seperti itu, Yes. Pak. Yes. Jadi ini juga bagus banget. Saya suatu saat ingin ke Gwentian, belum pernah ke Pontianak saya. Masih ke Oh, Pontianak. harus, Pak. Kopinya enak-enak, Pak. Agus, Warung kopinya terkenal. ya, Agus, monggo Gus. Bupatan ke Pontianaknya. Ya, saya Pak. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kami tadi di kelompok tuh ada kesamaan pendapat. Jadi bagi kami itu yang paling penting adalah yang pertama, yaitu bersyukur dan berpikir positif. Ya. Karena itu modal untuk bahagia. Jadi sekaya apapun kita, kemudian sebagus apapun karir kita, sifat manusia itu kan kadang suka membandingkan ya, selalu merasa Oh iya. tidak cukup. Ya. Nah, Itu jadi yang ketika- social comparison, membandingkan orang lain. Nah, iya. Jadi ketika tidak punya rasa bersyukur itu susah gitu untuk bahagianya. Memang ada tambahan dari saya, Pak. Jadi kalau saya tambahannya nih nomor 3, managing stress. Jadi anehnya itu kalau sudah stres itu agak sulit gitu untuk bersyukur tuh. Nah, ini juga perlu di manage gitu, gimana supaya stresnya itu bisa Berkurang. rilis gitu, bisa rilis. Nah, itu mungkin 2 hal itu Pak yang kami Ini diskusikan. yang menurut saya bagus ya. Jadi Agus berkatakan bahwa aku butuh syukur, tapi aku juga butuh kemampuan memanaging stres. 2 ini saya gabungkan. Betul dan boleh, memang begitu caranya. Nggak bisa pakai 1. Harus pakai lebih dari 1. Itu bagus. Astiana. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari saya sendiri, saya lebih ke gratitude sama positive thinking sama yang lain. Karena di umur yang 24 ini, takut banget yang ke quarter life crisis. Jadi dikit-dikit banding-bandingkan dengan teman-teman yang lain yang Ya, itu bahaya. iya, hidupnya sudah seperti ini, seperti itu. Jadi, untuk menghalau pikiran-pikiran tersebut, saya lebih ke bersyukur dengan apa yang saya punya. Yes. Dan menata pikiran saya karena hal-hal tersebut di luar kendali saya, sementara pikiran saya cuma itu yang bisa saya kontrol. Yang mau chat boleh ketik ya, daripada nunggu antrian panjang ya. Jadi boleh ngetik. Yang mau ngechat boleh ngetik ya. Nanti akan kita baca beberapa ya. Anda memakai strategi mana untuk membahagiakan diri Anda lebih? Widya, lalu Sugianto. Lalu kita lanjut. Silakan Widya. Bu Armen tolong dibaca ya kalau ada chat. Silakan. Baik Pak. Dari grup saya tadi dengan Miss Yuliana dan Miss Diana memilih sih untuk poin 1, bersyukur dan berpikir positif. Tetapi dari saya, kalau saya no hard feeling tadi merasa bahwa jika ada yang tidak suka dengan kita dan misalnya ada seorang yang menjolimi kita nggak usah berpikir macam-macam, nggak usah pikirkan gitu. Jadi kalau nanti kita merasa tersakiti, nanti kita juga yang sakit. Ya udah, no hard feeling aja gitu. Tapi banyak hal ya, saya sharing. Terima kasih Widya. Banyak hal itu easier said than done. Lebih gampang ngomongi. Oh ya, nggak usah no hard feeling. Tapi tetap kalau dimarahin kurang ajar kamu. Marah juga gitu ya. Susah untuk mengontrol itu susah. Jadi nggak mudah ya. Ngomongnya oke, tapi ini ya managing stress. Oke, Natalis, thank you. Silakan Pak Sugianto terakhir. Yang lain tolong chat aja ya. Ya silakan. Ya Pak Tanadi, saya pengen sharing karena ini cukup menarik. Jadi gini, saya itu punya grup badminton Pak. Tadi sudah sharing. Salah satu ya Pak. Tadi yang sebutin Pak Tanadi semua itu saya setuju sekali. Jadi memang untuk bahagia itu mendapatkan semua itu kita sangat-sangat bisa bahagia. Tapi saya pengen sharing di sini Pak. Jadi saya itu punya grup badminton Pak. Jadi itu seperti teman berkumpul di sana. Nah, di situ tuh kita itu temennya akrab, saling berbagi, terus kemudian saling helpful satu sama lain, persaudaraannya kuat. Jadi kayak hari badminton itu seperti dinanti-nantikan. Karena pada waktu kita di sana itu seperti pekerjaan semua itu lepas semua, Pak Tanadi. Jadi semua kepenatan pekerja itu lupa semua. Dan kalau Pak Tanadi tahu, kita ini sudah kumpul mulai bujangan Pak, sudah hampir 30 tahun. Nah, di sini ada anaknya teman saya yang kumpul, sudah saya referensi,
namanya Kelvin, itu di batch 15, itu saya kumpul sama papahnya itu mulai bujangan, Pak. Anaknya sekarang kuliah di sini, Pak. Ini ikut di sini, Pak. Di sini, Pak. Kita kumpul udah 34 tahun. Jadi Kelvin mungkin bisa dengerin saya kumpul sama papahnya hampir 30 tahun, Pak, di grup badminton ini, Pak. Jadi itu yang membuat bahagia, salah satu kita cukup bahagia gitu, Pak. Bahagia sekali lah gitu. Keren. Jadi itu yang disebut dengan connection, Pak. Ya. Jadi orang yang connection-nya kuat, punya teman beberapa ya yang memang saling menyayangi, yang saling baik itu, hampir tidak pernah bunuh diri, Pak. Nggak ada datanya yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu kebanyakan nggak punya teman baik. Bukan sekedar kenal ya, bukan sekedar kaya ya. Orang yang bunuh diri itu selalu orang yang kaya, orang yang sukses, tapi nggak punya connection yang kuat. Kalau connection-nya kuat, nggak akan bunuh diri. Ini menarik menurut saya. Ya. Problem terbesar Amerika sekarang karena kesepian. Kesepian. Orang itu hidup sendirian, ya. Bahkan terakhir ini ada data yang sangat mengerikan, yaitu banyak orang yang semakin tidak mau menikah dan ada yang semakin tidak mau punya anak. Jadi rate beberapa tahun lalu dengan sekarang itu sudah turun tinggal separuh, Pak. Dulu mungkin berapa ya? Mungkin orang mau punya anak atau tidak, lebih banyak yang mau. Sekarang enggak. Ya. Katanya itu juga mengerikan. Oke, Armen silakan baca yang menarik menurut Armen. Aku ikut aja. Tadi ada pertanyaan satu kayaknya. Oke, ini ada Pak Nomensen, Pak. Dari Ya, saya, silakan. living the now dan committing the goal sangat penting katanya. Oke. Pak Eko juga living the now. Kalau Bu Living the Rosdiana now. pilih Ya, living the now. Hidup di saat ini, menikmati Iya, saat betul. ini gitu. Kemudian Bu Rosdiana pilih bersyukur. Oke. Pak Dwinanto nih tanya, Pak, apakah Ya. ada tips untuk membuat hati riang gembira dengan banyak masalah tapi happy? Lahir lebih bahagia dulu, Pak. Yang 50% ya, Pak. Ya. Tapi apa yang Anda pilih? Justru 6 langkah ini untuk itu. Ya, untuk itu, untuk membuat kita menjadi lebih bahagia. Saya suka pertanyaannya Ahmad Rifai. Dia bilang nomor 1 bilang jangan membandingkan dengan orang lain. Nomor 2 bilang sosialisasi. Bagaimana saya bisa tidak membandingkan dengan orang lain kalau saya bersosialisasi dengan banyak orang? Ini pertanyaan orang pinter gitu ya. Jadi Ahmad Rifai itu enggak apa-apa, bisa. Jadi saya ketemu banyak orang yang memang bersosialisasi dengan banyak orang, berkawan dengan banyak orang, tapi enggak iri, Pak. Itu yang penting, ya, enggak iri. Jadi yang Anda rem adalah irinya, bukan persahabatannya. Jangan karena tidak ingin membandingkan dengan orang lain, sekarang lihat WA aja sudah, lihat IG aja sudah membandingkan dengan orang terus-terusan ya. Itu yang menurut saya bisa ya. Ada pertanyaan lagi, Pak mau tanya dong gimana menyadari kalau kita nggak peduli dengan diri sendiri dan lebih peduli sama orang lain. Nggak peduli dengan diri sendiri dan lebih peduli sama orang lain. Ini kayak ibu saya ini ya, terlalu peduli sama orang lain. Nggak apa-apa, Bu. Jadi yang pelan-pelan ya sadar gitu. Ternyata nomor 6 bilang, aku harus memelihara diriku sendiri. Anda coba untuk memaksa menyenangkan diri sendiri dan menikmati itu. Karena itu akan membuat Anda lebih baik. Itu satu contoh bagaimana Anda memakai 6 langkah tadi. Pakai nomor 6 yang bisa komitmen kepada diri sendiri. Saya berkomitmen mengejar goal. Waktu mengejar waktu yang hilang di masa lalu, melanjutkan studi. Ya nggak apa-apa. Ini Musafak juga satu yang bagus. Jadi dia bilang bahwa dulu saya kehilangan masa lalu untuk mengejar S2, sekarang mau mengejar 2. Ini komitmen goal. Ini juga akan membuat Anda lebih bahagia. Ini menurut saya cukup menarik ya. Simple sebetulnya ya. Saya lanjutkan. Oke, teman-teman nanti kita sharing lagi ya. Nah, sekarang kita masuk, tadi kita udah masuk ke sini ya. Jadi kalau Anda lihat ini 6 ya. Positive thinking, gratitude, social connection, managing stress, living the now. Sorry tadi bukan ini tapi living the now. Committing to goal, dan yang terakhir taking care of your body and soul. Taking care of your body and soul. Nah, sekarang saya masuk ke dalam Martin Seligman. Martin Seligman ini boleh dibilang bapaknya positive psychology. Ini orang pinter, orang yang tinggi banget ya. Jadi dia adalah Director of Positive Psychology Center, Martin Seligman, ya, menulis tentang ini. Salah satu orang yang mengatakan kalau di Amerika gaji orang kalau semakin naik itu kebahagiaannya semakin naik. Tapi ketika mencapai 60.000 setahun, $5.000 ya, sebulan,
kenaikan gaji itu tidak akan dibarengi dengan kenaikan kebahagiaan yang selaras. Jadi gini, saya bahasakan Indonesia aja. Gajimu UMR, kebahagiaanmu segini. Gajimu naik 2 kali UMR, kebahagiaanmu naik 2 kali UMR. Sekarang bisa punya mobil. Gajimu naik menjadi 10 juta, kebahagiaanmu naik menjadi selevel dengan 10 juta. Ya, saya mundurkan dikit, 10 juta. Karena apa? Karena gajimu naik 10 juta. Gajimu naik 20 juta, kebahagiaanmu naik selevel 20 juta. Gajimu naik 25 juta, kebahagiaanmu naik lagi. Bari 25 sebulan, gajimu naik sampai 250 juta yang jauh, kebahagiaanmu tidak mengejar, tetap di situ. Hampir flat. Itu yang dikatakan di Amerika. Jadi orang itu gajinya 25 juta dengan gajinya 250 juta, nggak kacek bahagianya. Tapi kalau gajimu UMR, kacek gitu. Masih kehujanan gitu. Ya, ini menarik. Di Amerika standarnya adalah $5.000 atau 75 juta sebulan. Di Indonesia saya yakin 20 juta sudah landai. Jadi dari 20 juta kenaikan gaji menjadi 60 juta, 3 kali lipat, happiness-nya nggak naik 3 kali lipat. Happy-nya flat, naik sedikit aja. Itu yang dikatakan banyak oleh Martin Seligman. Ini ada banyak video cerita itu dia yang ngomong. Nah, dia membagi happiness itu menjadi 3, Pak. Saya akan sharing dengan teman-teman. Ini sekalian tadi saya tambahkan beberapa foto saya. Nanti saya sharing ya. Ini menarik menurut saya. Jadi ternyata Martin Seligman ini bilang happiness itu ada 3 macam. Satu adalah pleasure, kenikmatan, ya, kenikmatan. Kedua adalah engagement, ya, keterlibatan. Dan ketiga adalah meaning, makna. Hati-hati. Ini orang yang beda dengan yang tadi Sonja Lyubomirsky, ya. Dia ceritanya beda. Jadi ini dari buku yang berbeda. Dia bilang gini loh. Kebahagiaan itu cuma 3 model, dia bilang. Yang pertama adalah kenikmatan, ya, kenikmatan. Yang kedua adalah keterlibatan dan yang ketiga adalah makna. Titik. Ini 3. Nah, saya akan sharingkan masing-masing ya. Ini menarik juga, nanti kita teman-teman boleh share juga ya. Jadi yang pertama adalah kenikmatan. Pleasure itu apa? Orang kalau punya pleasure itu the pleasant life. Jadi senses kita, makan enak, punya rumah besar ya. Itu adalah pleasure ya. Ini tadi 3 ya, kenikmatan. Ini sama, ini 1 2 3, 1 2 3. Saya tunjukkan ke 1 dulu. Nah, pleasure. Pleasure itu kenikmatan tubuh. Ya, ini saya kasih contoh. Pak Tanadi tiba-tiba punya French toast. Enak. Ini kenikmatan nih. Ya, maaf. Komputer saya ketetesan madu. Ya. Saya ingin bilang, makan enak itu apakah membawa kebahagiaan? Iya. Ya. Kebahagiaan yang seperti apa? Nah, menurut Martin Seligman, pleasure. Makan enak, bau harum, bahkan kegiatan seksual, kenyamanan, rileks, pijet, itu semua pleasure. Ini, saya barusan jalan-jalan dari Eropa, saya ambil beberapa foto. Ini pleasure. Lihat bunga yang api, indah, ya, di Amsterdam, Keukenhof. Lalu ngelihat Sagrada Familia yang begitu unik, ya. Lalu menikmati, ini di Swiss, ngelihat laut yang indah, itu kenikmatan buat saya. Karena enjoy the pleasure. Pleasure ya, pleasure. Yang kedua adalah engagement. Engagement ini apa? Ketika kita mengalir dan menikmati hidup itu. Jadi justru sibuk itu happy. Mengejar goal itu happy. Ya. Di sini keluar lagi teorinya yang namanya flow. Flow itu Mihaly Csikszentmihalyi yang menemukan. Saya tunjukkan gambarnya flow. Ini flow. Flow itu ketika kamu menaikkan performanmu, kamu puas, kamu punya motivasi kerja, kamu kreatif, kamu punya self esteem, kamu happy, dan waktu seolah-olah jadi pendek. Ini orang yang di sebelah kanan atas ini adalah Tal Ben-Shahar yang nulis buku yang di kanan ini. Jadi ini adalah Tal Ben-Shahar. Ini Tal Ben-Shahar yang menulis Happier tadi. Ini adalah Mihaly Csikszentmihalyi, profesor dari University of Chicago yang menemukan
teori tentang flow. Ya, ini teori besar. Jadi Anda kalau mencari akan gampang, ketik aja flow, masukkan ChatGPT, what is the theory of flow? Dia akan menjelaskan dengan baik. Ya. Nah, saya kasih gambar lagi ketika saya barusan ke Eropa ya. Saya barusan ke Eropa. Nah, kenapa saya nyetir mobil selain indah ya? Karena keren nih. Waduh, tegang nih. Wah, nyetir mobil di Eropa itu kenikmatan merasa hanyut dan terlibat. Itu happiness gitu. Itu happiness ya. Nah, ini juga di Montmartre saya jalan-jalan desek-desekan ngelihat para artis menggambar, itu kegiatan itu yang membuat happy. Jadi nanti ketika Anda travel, happiness-nya dari beberapa lini. Nah, ini adalah tempatnya John Wick 4 yang sebelah kanan. Ya, ini sekalian saya sharing pengalaman barusan balik ya. John Wick 4 ya, yang dipukul-pukul jatuh gelundung di terakhir. Ini juga membuat kita happy, jalan kelas orang berdiri, activity-nya itu membuat kita happy. Ya. Ini yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga ini meaning. Meaning ini menarik. Jadi meaning ini adalah menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tadi ada teman yang bilang, membuat orang tua kita bisa naik haji. Melihat anak kita lulus kuliah. Itu meaning semua. Ya. Bahkan tadi Natalis bilang, saya jengkel sama tetangga saya akan beli. Ketika saya berhasil beli, saya puas luar biasa. Itu meaning, Mbak, menemukan makna. Ya, itu meaning. Jadi tidak mesti karena tanahnya, tapi karena satu makna buat saya. Saya berhasil melakukan ini, itu makna. Nah, dalam teorinya kebahagiaan, saya ulang ya, dalam teori kebahagiaan, tadi saya sudah bilang. Nah, ini makna dalam travel ya. Mampir ke Lourdes. Nah, buat banyak orang Lourdes itu makna gitu. Ya. Buat saya ketika melihat Queen punya museum, saya happy gitu. Karena saya suka Queen gitu. Jadi ini makna juga. Ya, ini lihat Queen punya tempat, wah ngelihat kehidupannya. Padahal ya sudah mati orang. Ya. Nah. Saya mundurkan sedikit aja ya gambarnya. Tiga ini. Nah, ini yang menarik ya, tiga ini. Jadi kalau Anda lihat, kalau teman-teman lihat, ada tiga ya. Pleasure itu kenikmatan tubuh, engagement itu kenikmatan kerja, jadi terlibat, meaning itu menemukan makna. Nah, yang menarik adalah teorinya. Yang paling lama tahan happiness-nya itu adalah meaning, menemukan makna. Ya. Yang paling bertahan lama. Jadi kebahagiaan Pak Dwinanto ketika berhasil naik hajikan orang tua, itu kebahagiaan itu sampai 10 tahun lagi sih kroso. Sedangkan Mbak Armen dengan saya yang pleasure karena makan enak, ya, sebulan lupa. Wis kakiling bagian. Nah, tapi jadi ini ke bawah Pak ya, ini ke bawah. Semakin ke bawah, semakin baik, semakin bertahan lama. Ya, Martin Seligman bilang gitu. Ya, menemukan makna, ya, akan lebih dalam kebahagiaannya. Tapi, nah ini, ternyata manusia itu kalau lagi sengsara, yang dicari selalu yang ini, yang paling gampang. Cara paling gampang untuk menemukan pleasure. Ya. Sehingga kalau sumpek apa yang dilakukan? Makan enak. Padahal makan enak itu cuma bertahan 2 hari rasanya. Bahkan kurang gitu. Mari itu sudah hilang. Ya. Ya, paham ya sekarang ya maksud saya. Pleasure itu oke, bukan salah. Ya. Happy-happy, wah joget-joget itu pleasure. Ya. Tapi kalau lari pagi atau apa itu engagement, Pak. Yang kedua. Ya, activity yang membuat kita merasa terlibat. Ya. Tapi yang paling menghasilkan kebahagiaan lama dan sejati itu sebenarnya meaning, makna. Ya. Orang tua pinjam uang, jual sawah dan lain-lain, tiba-tiba berhasil membuat anaknya lulus S2. Dan dia bilang dalam keluarga besarku cuma ada 1 orang yang berhasil lulus S2, yaitu anakku ini. Dan itu buat dia meaning. Padahal dia sudah nggak butuh duit. Anaknya juga belum bisa cari duit. Bahkan minta duit sama orang tuanya. Nggak apa-apa, tapi punya makna buat. Ya, clear ya.
Jadi ngelihat kacamata kebahagiaannya beda. Kalau ngelihat kacamata kebahagiaan yang 6 itu, bagaimana kita menjadi lebih happy? Kalau ini adalah 3 layer of happiness, pleasure adalah kenikmatan, bukan enggak boleh ya, bagus ya. Makan enak, nonton enak, pemandangan alam yang enak, AC-nya dingin, ini nomor 1. Nomor 2 ini keterlibatan, kerjanya giat, terus hanyut dengan pekerjaan, happy banget, ini yang kedua. Ya. Dan yang ketiga ini menemukan makna. Makna ini yang paling powerful. Nah, bagaimana memaintain 6 tadi? Ya udah. Jadi oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu, nggak apa-apa, saya jawab dulu. Di chat ada pertanyaan, memaintain 6 tadi ada up and down-nya. Ya enggak apa-apa. Jadi ya harus Anda jalani, ya harus Anda jalani itu dilakukan, ya. Jika kebahagiaan yang kita raih itu merugikan orang lain, apakah masih bisa disebut bahagia, Pak? Tergantung Anda. Anda mau menganggapnya bahagia atau tidak. Tapi sering Anda akan merasa tidak sebahagia kalau itu juga membahagiakan orang lain. Karena bahagiamu besar, dipotong dengan sedihnya orang lain. Tapi kalau bahagiamu besar, ditambah bahagianya orang lain, bahagiamu jadi berlebih. Ya. Armen, waktu 6 menit, jangan lebih. 6 menit, Oke. 3 kali diskusi ya. Diskusi sekali lagi, ayo. Anda bilang, apa yang aku lakukan supaya aku lebih bisa meningkatkan meaning atau engagement atau pleasure? Silakan. Tadi udah pakai 6 kerangka ya, sekarang pakai 3 kerangka yang berbeda ini. Oke, ini yang terakhir, 6 menit, randomnya diganti Baik. aja. Sudah, Pak. 6 menit silahkan dimulai dari sekarang. Go. Oke, teman-teman sekalian, jadi tadi di banyak ruang, isinya orang ada 4, tapi yang open video cuma 1. Biasa, jadi kasihan juga. Ya, enggak apa-apa lah. Ini catatan ya, biasanya yang tidak open video itu adalah batch 15 karena diharuskan hadir, ya. Terus hadir hanya bayang-bayangnya saja, gitu kira-kira. Tapi enggak apa-apa. Jadi kalau yang tamu kan hadir, ngapain kamu? Oke, komen. Saya yang minta deh beberapa kawan saya todong aja. Ahmad Rifai, ayo Ahmad Rifai. Nah, ini pembicara top ini ya. Ayo, Rifai. Malam Pak Tan. Malam Pak San. Selamat malam. Ya, tadi kita ngobrol dengan Bu Feni. Ya. Ya, saya dulu pernah juga Pak San. Jadi di CSR itu kan kita membangun rumah ya yang kurang mampu. Jadi kita ke pelosok-pelosok tuh, kemudian ada kita ngecat finishing aja sih. Itu kayaknya bahagianya kerasa sampai sekarang, Pak San. Oh, good. Berarti Ya, Anda itu sudah memakai meaning dengan meaning baik. bener Pak San. Jadi ya ada engage juga sih dengan pemilik engagement juga. rumah itu Memang ya. sering tidak satu elemen, tapi lebih. Oke. Terus ada satu lagi Pak San, yang pleasure. Monggo. Tadi cerita tentang yang pleasure. Kita cerita dengan Bu Feni tadi, dia ternyata di granit ya, di granit. Jadi memang kita banyakkan impor dari luar negeri dibandingkan dari Indonesia, Pak San. Karena kalau dari Itali itu kan ada kesan pleasure-nya ya, ada kebanggaan. Nah, itu mungkin bahagianya mungkin sesaat kan. Itu kita ngobrol dengan Bu Feni tadi. Itu Pak San. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ini juga udah lulus nih, batch 11 sudah lulus, masih happy juga datang kan. More happiness. Thank you for visiting. Oke, Yun, ini gurunya baru meninggal. Gurunya Yun bekas gurunya Yun adalah orang yang sangat saya hormati, ya toh. Bukan ya, yang meninggal dulu sudah ada. Sama-sama. Itu Bukan. salah satu yang idola baru. kita juga, Pak Tan. Ya, oke. Jadi Yun ini dulu di UI bagian sastra. Jadi dia suka dengan Sapardi Djoko Damono SDD, ya toh. Terus SDD mati gitu ya. Jadi bulan Juni nggak ada hujan lagi sekarang, ya Yun ya. Terus ada yang lebih indah Pak dari hujan bulan Juni. Ya, ternyata Joko Pinurbo mati juga gitu ya. Wah, celana jadi garing sekarang, nggak ada Joko Pinurbo. Aduh, iya betul Pak. Kita hanya tinggal mengulang memori keduanya ya Pak Tan. Ini buat teman-teman yang nggak ngerti itu penyair ya, dia nggak ngerti pasti kenapa celana gitu ya. Silakan Yun sharing.
Pas kan Maria? Pas kan Celananya. Maria? Pas kah? Pas kan Baik, Maria? Pak Tan, tadi saya di ruang saya ada Pak Ananto, ada Pak Abraham Eka, ada Bu Kristina juga. Tadi kami ngobrol, kami sepakat memang yang mining ya Pak ya tadi. Kebetulan lagi Pak di situ kita guru, jadi hampir semuanya guru. Jadi salah satu kebahagiaan kita yang mining banget itu adalah melihat anak-anak didik kita terutama gitu ya ketika mereka bisa mencapai bahkan di luar ekspektasi gitu, beyond expectation dari apa yang kita ajarin itu tuh bahagianya tuh lama banget. Terus tadi kalau Pak Ananto tuh cerita, nanti kalau mereka udah rata-rata udah sukses, murid-murid saya juga udah banyak yang sukses gitu ya. Terus mereka masih datang gitu ya, masih cerita, ya Allah Miss Yun, dulu kita pas lagi belajar tuh belajar ini, dan itu apa yang dituliskan itu, saya guru bahasa kan Pak Tan, jadi saya suka minta anak-anak menuliskan cerita 15 tahun yang akan datang, dimulai dari mereka tamat SMP. Berhayal aja, tadi Pak Tan bilang, yakin aja 15 tahun saya akan jadi ini. Dan itu beberapa murid saya yang datang, itu mereka cerita, ya Allah Miss Yun, itu tuh kayak aku menjalankan skenario yang aku tulis di pelajarannya Miss Yun, gitu loh. Waduh, itu nggak ditukar sama kebahagiaan lain Pak Tan, mining banget bahagianya, gitu loh. Jadi teman-teman yang di EP ya, itu guru itu mencarinya makna. Ya. Ayah saya guru SMA, itu juga yang paling happy ya ketika muridnya sukses gitu. Ya, itu mencari makna. Memang itu salah satu yang menarik. Terima kasih Yun. Muhammad Hadid Azizi. Wah, ini kawan saya juga, jagoan programming ini. Silakan Hadid, monggo. Oke Pak, mungkin saya di Mining. Jadi ini kejadiannya waktu saya kelas 3 SMK. Jadi itu saya sudah kerja di situ, umur 16 tahun lah. Jadi waktu itu saya kerja gajinya ditransfer pakai rekening ibu saya karena belum punya ATM itu. Nah, waktu pertama kali saya ngambil gaji itu sama ibu saya. Jadi karena saya nggak bisa pakai ATM, jadi itu gajinya alhamdulillah lumayan lah, UMR lah ya. Itu saya tarik semua, saya kasih ke ibu saya. Nah, di situ ibu saya di dalam ATM nangis-nangis karena senang lah ya. Itu mining sekali sampai sekarang, Pak. Mas, dikasih UMR sudah nangis. Kalau dikasih 100 juta kira-kira gimana? Ini jokes kita, jadi yang lain nggak usah tahu ya. Thank you, thank you, thank you. Mas Hadid, terima kasih udah sharing. Masih kerasan toh Mas di Asia, Mas? Kerasan banget, Pak. Sing di sana sudah ditinggal apa belum? Waduh pusing Pak di sana, Pak. Di sana pusing ya, di sana pusing ya. Iya, Tapi kalau mau ditinggal sayang ya. Jadi kawan-kawan yang nggak tahu jokes kita ini ada cerita yang menarik. Jadi Hadid ini kuliah S2-nya bareng di 2 kampus. Ya, saya bilang kamu tetap kuliah di tempatku dan kuliah di sana. Kamu mampu lah, cukup buat kamu. Dan kamu coba di sini 3 bulan. Kalau kamu nggak kerasan, kamu boleh keluar, uang saya kembalikan sepenuhnya. Ceritanya gitu, Pak. Dan sekarang dia komplain ya, ternyata yang di sana yang nggak enak, yang di sini oke gitu ya. Boleh sharing sedikit, Hadid? Ini kan iklan, Hadid. Silakan. Iya, Pak. Kenapa? Silakan sharing sedikit pengalaman di compare gitu. Enak mana atau gimana? Boleh sharing sedikit. Jadi di kampus satunya ya, kalau jangan dari ngomong lah, sungkan nanti dimarah ya, jadi ada yang ngincang. Jadi karena mungkin basicnya beda ya, jadi agak kaku gitu, penyampaiannya berbeda lah. Jadi di kelas itu kebetulan online juga, nah itu diem-dieman semua pada kelasnya di situ. Jadi bosen lah. Terus banyak tugasnya, waduh banyak banget tugasnya di situ. Jadi kalau padahal saya yakin gurunya nggak sepinter Hadid. Iya. Ya udahlah, dia kerasan. Akhirnya kerasan tuh. Waktu dulu sudah 6 bulan yang tanyain, gimana kerasan di tempat kita mau terus? Oh iya Pak, di sini jauh lebih enak Pak. Gitu. Jadi thank you. Seru-seruannya di sini Pak. Nah ini Pak Natalis saya todong juga nih. Pak Natalis juga nggak usah ngomong di kampus mana. Ini bersamaan juga. Pak Natalis ini karena istrinya ikut kuliah di tempat kami, terpaksa ya ikut kuliah di tempat kami. Lalu ini yang menarik ya. Lalu dia kuliah di 2 tempat gitu. Jadi dia sharing sama saya waktu itu, loh Pak, yang di sana gimana gitu. Jadi ini Hadid, masih ingat nggak? Saya bilang sama Anda ada orang yang kuliah 2. Ya ini Natalis ini. Oh. Ini. Jadi saya bilang, Hadid ini kenal nih Hadid nih. Jadi Hadid ini terinspirasi oleh Pak Natalis. Jadi Natalis ini kuliah di 2 tempat waktu itu saya ingat. Makanya saya bilang Hadid bisa lah. Orang lain bisa kok kamu nggak bisa. Gitu. Ini. Silakan Pak Natalis bisa sharing dikit. Monggo. Ya, thank you Hasan.
Tadi saya berdiskusi dengan ya, Putus suaranya Pak Natali. Suaranya agak nggak jelas. Ya, ya, sudah jelas Pak. sudah membaik. Ya, tadi sempat sharing dengan teman-teman salah satu jadi kebetulan kami tidak mendapat kesamaan yang tiga ini ya, tapi saya sedikit kalau saya ya karena engagement ini sama seperti yang tadi Suwais tadi itu yang taking care body. Jadi lebih menikmati yang namanya aktivitas, lebih menikmati yang namanya aktivitas. Aktivitas yang saya senang termasuk yang sebenarnya saya challenge diri saya sendiri kemarin itu siap kuliah di tempat itu merupakan challenge. Jadi aktivitas itu yang saya nikmati semakin bahagia di saat ada orang yang mengatakan oh ini susah ini gitu. Tapi saya justru melihat itu suatu challenge gitu loh. Kenapa? Jadi challenge ini mengalami flow. Mihaly Csikszentmihalyi bilang flow. Jadi aktivitinya hanyut. Yes, Pak. Ingin aja menikmati. Kalau orang mengatakan tidak bisa bersuka, lah kenapa? Saya belum coba, saya coba. Soalnya begitu, happy-nya. Thank you. Ya, thank you Pak Natalis. Suaranya agak kurang jelas. Thank you. Nggak apa-apa. Yosepa, silakan. Oke, terima kasih Pak Tan dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi di kelompok saya termasuk yang tidak punya partner. Karena 5 tetapi tidak semua off cam dan saya harus sendirian bengong saya panggil semuanya. itu yang 4 bayangan semua gitu ya. Oke, tapi saya mau share aja. Saya kebahagiaan Juki untuk ikut minta lagi ya. Kebahagiaan saya itu cenderung ke yang meaning Pak Tanadi. Itu terjadi hari ini tuh sangat luar biasa. Hari ini kan kelas 9 itu kan sudah ujian dan sudah off semua. Terus di sekolah itu mengadakan kegiatan ini kerja bakti di gereja gitu. Jadi dari berbagai agama berbeda, akhirnya kebetulan saya PIC-nya dan akhirnya semua berjalan dengan lancar. Melihat anak-anak bersemangat untuk membersihkan gereja jadi bersih dan mereka begitu bahagia. Saya itu bahagianya tuh lebih dari mereka deh kayaknya. Rasanya tuh kebahagiaan yang saya alami selama ini kayaknya hari ini tuh kayak dalam banget gitu Pak Tanadi. Jadi lebih itu menolong orang kerja flow yang bahagia orang lain sukses kita melok menemukan maknanya gitu. Ini menarik. Ya. Oke, Herlin silakan. Malam Pak Tanadi. Malam. Tadi kami berempat tapi yang kita ngobrolnya berdua karena ada satu yang masih di jalan. Kami berdua ternyata punya hal yang sama dalam hal kebahagiaan tuh dari engagement. Jadi dari sebuah pekerjaan, aktivitas, itu kita bahagia, tapi mengarah ke meaning. Karena dengan aktivitas yang sudah kita lakukan, walaupun aktivitas yang mengarah ke meaning, ya. Ya, sudah bertahun-tahun kami lakukan yang lalu, itu masih terasa. Bahkan kita lihat momen-momen seperti saya melakukan event untuk membantu para reseller menaikkan penjualan itu sampai sekarang pun masih teringat gitu. Jadi dari engagement itu menjadi sebuah meaning yang dalam juga. Gitu Pak. Thank you. Herlin, Intan, thank you. Halo Pak Tanadi, selamat malam. Selamat malam. Tadi saya serum lagi dengan Pak Rudi, cuma saya sedikit aja ngebahasnya. Saya lebih ke meaning Pak. Di dunia kerja yang saya sekarang geluti, sekarang saya in charge as a HR di hospitality. Meaning buat saya itu lebih ke melihat, memang goal saya sebagai HR adalah membuka lapangan kerja, memberikan informasi kepada orang-orang yang memang berniat kerja dan memberikan kesempatan untuk mereka gitu. Jadi nggak underestimate dulu. Once kebahagiaan saya akan saya dapatkan itu ketika mereka memiliki perubahan dalam hidupnya. Dari yang nggak ada apa-apa sampai akhirnya saya misalnya melihat mereka tadinya nggak punya motor nih misalnya Pak, akhirnya kebeli motor entah dengan mencicil atau mereka menabung gitu. Jadi perubahan dari gayanya berpakaian, dari tadinya mungkin
yang biasa-biasa aja, jadi ada perubahan lah sedikit gitu. Apalagi kalau di dunia hospitality, paling tidak attitude-nya dari yang dia nggak bisa bahasa Inggris atau nggak berani berbahasa Inggris sama direct, kita punya tamu Ya. yang in-house yang datang. Kebetulan saya di Bali, Pak. Saya di hotel. Jadi di sana letak kebahagiaan saya melihat perkembangannya orang gitu. Thank you Intan. Bagus ya, terima kasih banyak. Saya menarik Pak Budi Marzuki. Silakan Pak, ayo sharing sedikit Pak. Ini sebelum ini, sesudah ini kedua nama, itu namanya Maria Yeni, tapi kok Bapak ya? Oh, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa ya. Oke, silakan. Mari itu ke Bu Rai, silakan. Pak Budi dulu, silakan Pak Budi. Sharing Kalau Pak. saya sih sharingnya ini Pak mengenai makna ya. Pertama juga saya mengucapkan selamat ya buat Institut Asia. Akreditasinya udah naik ya. Ya. Baik sekali. Ya, Terus terima kasih kedua banyak. Saya juga mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang akan diwisuda minggu depan. Yes. Termasuk Yang Pak mau Natalis, diwisuda tadi saya siapa? lihat. Ayo. Ya. Ya. Jadi yang tadi kami bicarakan sebenarnya lebih banyak ke arah meaning itu Pak ya. Jadi seperti mungkin kita punya tempat untuk orang bisa curhat ataupun mendengarkan walaupun kita sendiri belum tahu solusinya, tapi minimal kami memberikan waktu untuk dia bisa mencurahkan seperti itu. Juga bagi keluarga. Itu aja Pak. Thank you. Oke, thank you Pak Budi Marzuki. Terima kasih banyak. Iya, saya juga lupa. Kalau minggu depan kita masih ketemu ya, saya akan ke Malang ya. Minggu depan Jumat ya, bagi yang wisuda ya, kita ketemu di Malang. Oke, Maria Yeni, atau itu silakan. Halo Coach. Halo. Stephen Coach. Iya, Stephen. My God. Hey, ya, ini dari Papua. Tadi saya lihat kok tambah ganteng sekarang. Coach ini awet muda lulusan gitu. mana? Loh, itu namanya istri ya? Istri di mana? Yo, hilang. Saya bajak dia itu untuk ikut S2 ini. Iya, jadi ini juga menarik. Jadi kalau tadi Pak Natalis ditarik oleh istrinya untuk ikut, kalau ini adalah Stephen dari Papua mengajak istrinya untuk ikut berikutnya. Tapi ada yang lebih keren, yaitu Pak Sugianto yang langsung bersama istrinya kuliah bareng. Thank you semuanya. Oke, silakan Pak Stephen, ayo sharing. Ya, sebenarnya dengan kuliah S2 ya, saya kan basicnya dokter. Jadi ketika masuk di manajemen keuangan ekonomi, lebih luas lagi kalau saya bicara ke orang-orang. Kebetulan pas saya jadi pengawas di wakil di Credit Union, jadi ada hal-hal baru. Kita buka perspektif orang-orang untuk melihat sisi ekonomi untuk mengembangkan organisasi. Jadi pada akhirnya bertambah lagi saya punya sisi untuk mencari meaning di dalam ini. Tempat kan dari sisi dokter ya. Kita lihat ya tadi istri sudah sampaikan bagaimana suka dukanya di Papua dan bagaimana kita membantu orang semampu kita, dan paling kita syukuri itu kalau orang berterima kasih, kalau bilang wah terima kasih, walaupun kita nggak tahu, dia nggak tahu nama saya dan saya juga tidak perlu tahu namanya dia. Itu dia Coach. Ya, thank you Pak Stephen. Saya nggak kelihatan tadi, kelihatan kepalanya kepala. Oh, Stephen ternyata. Passwordnya itu ya Coach. Masih ingat ya Coach? Kelas. Thank you. Siap, Coach. Udah mampir. Hormat. Sering mampir Pak, sering mampir ya bersama saya istri. Nonton Zoom yang rekaman itu. Dan saya sering ganggu si Pak Abdul Ghani itu kalau ngomong-ngomong rekaman itu. Second Coach. Oke, yes. Siap. Hormat Coach. Hormat. Ya, salam. Oke, Rai, Yunitasari, silakan Rai. Selamat malam Pak Tanadi, terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Saya mungkin sharing tentang meaning ya Pak. Saya di sekolah, jadi sangat membuat fulfilling gitu. Ketika bisa bersama-sama dengan teman-teman guru, membuktikan bahwa anak yang berkali-kali bermasalah, dicap selalu bermasalah, it seems like nggak ada baiknya gitu ya. Tapi dengan kesabaran, dengan kita memberikan pendampingan, bahkan harus mendampingi keluarganya, kemudian kita bisa proof bahwa
you can do it. Anak itu punya potensi, mereka baik gitu, mereka bisa menunjukkan hal yang terbaik. Itu sangat-sangat mengharukan, Pak. Ya, sangat-sangat mengharukan ketika bisa mendampingi mereka. Itu yang satu dengan anak. Kemudian yang kedua adalah saya dengan teman-teman guru itu ada beberapa generasi ya. Kalau yang sekarang itu yang muda-muda yang baru start family itu, mereka rentan sekali untuk tertekan gitu ya, kurang resilient ketika mereka harus juggling starting new family, kemudian beban kerjaan di sekolah. Nah, ketika bisa ngobrol sama mereka, sharing pengalaman saya bahwa semua bisa terlalui, tapi bagaimana untuk being open dan bisa lihat bahwa mereka bisa melalui, bahwa mereka pun bisa tetap happy dengan pekerjaan mereka dan dengan family mereka. Saya merasa happy dengan itu. Jadi happy-nya itu ketika melihat orang lain itu happy. Jadi happier, Pak. Terima kasih. Thank you. Tetap menemukan meaning, tapi melihat orang lain happy, kita happier. Ya, thank you, Rai. Saya minta ini, Catherine Sania Kwok. Jadi ini saya todong nih ya. Daripada kamu selalu diem sih, Papa terus yang ngomong. Jangan suruh Papa ngomong ya, suruh kamu yang ngomong. Jadi tadi saya cerita, kalau ada suami istri, ini anaknya. Jadi suami, istri, dan anak sekaligus satu kelas. Ya. Ini rekor kita buat teman-teman. Ya, silakan, Catherine. Malam, Pak Tanadi. Malam. Ayo, sharing apa saja. Pak, jangan ganggu, Pak. Iya, Pak, itu di kamar yang sama soalnya, Pak. Jadi nah, itu di kamar yang sama. Padahal pakai komputer dewek-dewek. Jadi kita punya suami istri, kita punya setelah suami istrinya, setelah istri suaminya, ini suami istri dan anak sekaligus. Iya, Pak. Jadi kalau saya sih dari segi kebahagiaan itu kalau ngelihat orang lain bahagia itu juga udah ikut seneng gitu loh, Pak. Kalau misalnya ngelihat orang lain sedih kan ya nggak enak kan, Pak. Jadi sebisa mungkin sih kayak bisa bermakna untuk orang lain itu menurut saya itu juga sudah membuat saya bahagia sih, Pak. Ya. Kalau dikasih papa mobil baru, itu pleasure namanya. Itu juga happy, enggak apa-apa, itu boleh. Bener, Pak. Bener, Pak. Bener ya. Oke, sebentar. Saya sharing dulu sedikit, lalu kita boleh tanya jawab ya. Waktu ya. Thank you, Catherine. Ini beberapa slide terakhir, mungkin ada slide saya yang terakhir tentang ini ya, tentang sebentar. Ini sudah selesai. Saya ingin tambahan yaitu ngomong tentang ikigai. Ya. Ikigai ini agak baru, konsep baru ya. Kita bicara tentang ikigai, ya, ikigai. Ikigai itu the reason for being. Nah, ini yang menarik. Jadi apa yang kamu cintai, saya bahasa Indonesianya, nanti saya balik ya. Apa yang kamu sukai, ya, apa yang kamu sukai, ya. Terus apa yang kamu ahli, kamu bisa. Apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang orang mau bayar kepadamu. Ya, balik slide aslinya, ya. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu cintai, ya, dan kamu ahli di situ, ya, dan dunia membutuhkannya, dan orang mau bayar untuk itu, Pak Tanadi mengalami ikigai. Ini menarik, ya. Jadi ada 4 elemen yang cukup standar. Apa yang kamu cintai, ya, apa yang kamu bagus ahli di situ. Kalau tidak ahli repot. Ya. Kalau kamu cinta dan ahli, kamu passion. Cuma ini tok. Ya. Tapi begitu kamu cinta, kamu ahli, dan kamu dibayar untuk itu, ya, dan lagi dunia membutuhkannya. Wah, menarik. Maka kamu mengalami ikigai. Ini satu buku yang populer, kira-kira 2 tahun lalu mungkin, populer banget. Ya. Bicara tentang ikigai gitu ya. Nah, intinya, kalau kamu cuma punya 3 dari 4 itu, agak repot. Ya, kamu menyukainya, kamu sangat ahli, ya kan? Dunia menyukainya, tapi nggak mau bayar, pusing kan? Nggak mau bayar karena berduit, pusing juga, ya, pusing juga gitu ya. Atau kamu ahli di bidang itu, ya, dunia mau membayar, ya, orang mau untuk ikut dan suka, tapi kamu tidak mencintai pekerjaan. Nah, itu problem juga. Ya. Jadi ini teori ikigai yang sangat kerja bakti namanya, katanya Minartis. Ya. Inilah ikigai. Nah, sekarang saya cerita. Tujuan hidup itu ikigai.
ada 5 pilar kalau kamu mau mencapai ikigai. Yang pertama, ya, mulailah dari hal yang kecil dulu. Ya. Yang kedua, ya, kalau bisa bebaskan dirimu dari dirimu. Jadi kalau bisa kamu merdeka, manusia merdeka. Ya. Yang ketiga, kalau bisa kamu harmoni dan langgeng dalam hal yang kamu lakukan. Yang keempat, nikmati hal-hal kecil. Sebetulnya ini mirip dengan yang tadi, cuma teori Jepang. Nah, ya. Dan yang kelima, berada di sini sekarang. Sama sebetulnya teorinya, ya. Teori Jepang, teori Amerika sama, gitu, ya. Tapi di sini namanya ikigai, di sana namanya happiness. Itu. Ini menarik. Nah, ini dia bilang salah satu dari buku ikigai ini bilang kalau bisa bangun agak pagi, ya. Saya ikut nih bangun pagi, ya. Jam 5 bangunlah, gitu ya. Jangan lewat jam 6. Yang kedua, mengalami flow. Ini sama ini. Ini materinya Mihaly Csikszentmihalyi. Orang duduk dengan tenang. Bayangkan ya, minum kopi dengan santai melupakan waktu. Ini ikigai juga ini. Ya, ini flow. Lalu ketika Anda menggambar. Nah, ini ya, menggambar ini hasilnya nggak banyak, duitnya kecil. Kadang-kadang duitnya besar. Nah, kayak yang kanan ini, pecinta manga One Piece. Kalau teman-teman nonton filmnya One Piece ya, saya nggak tahu ada berapa yang nonton. Saya dulu nonton awalnya sampai episode berapa ya, lalu bosen berhenti ya. Nah itu Minar nonton One Piece itu kelihatannya ya, keren juga ya. Ini penciptanya. Dia mengalami happiness. Nah katanya orang menggambar pun walaupun duitnya oke tapi nggak terlalu banyak, tapi happy dia. Tapi harus ada duitnya, kalau nggak setengah mati. Nah, kamu harus menemukan ikigaimu sendiri. Kamu harus menemukan ya ikigaimu sendiri ya. Wah, ini ada yang menge-share bukunya Happier. Nah, ini yang menarik ini. Kamu harus menerima siapa dirimu. Ya. Ini gambarnya Pak Tanadi digambarkan sama temen ya. Walaupun agak nggak terlalu mirip, tapi ya mirip juga lah ya. Jadi Pak Tanadi itu sukanya berbisnis, ya, sukanya buku dan sukanya ngajar. Jadi 3 ini ikigai saya. Ikigai saya. Nah, saya ingin mengenalkan kalimat ini, kata ini. Namanya kami wasa. Senye, godlike ya. Jadi senye ya. Jadi ketika Anda ya, ini sebetulnya saya ambil dari bukunya The Icarus Deception. Dia bilang gini, kalau kamu tiap hari kerja tapi happy banget ya, pagi kerjanya happy, nggak pulang nggak kerasa capek ya, sampai jam 9 lebih 1 menit saya ngajar dan ketawa-ketawa karena dia sekarang ya, maka Anda sudah mencapai titik itu. Bukan selalu ya, tapi sudah mencapai titik itu. Di mana Anda jalan seperti seorang dewa di jalan, ya, yang menikmati perjalanan Anda. Namanya kami wasa. Ya, kami wasa. Ini kami wasa. Jadi godlike, kami wasa. Ya. Nah, teman-teman, ini saya, ini IG saya bagi yang belum ikut. Ini iklan Institut Asia. Kami menerima lagi untuk semester yang berikutnya. Akreditasi kami sudah B. Ya. Dan ini judul tadi. Soft copy sudah dibagikan. Bu Armen, silakan soft copy untuk dibagikan. Sudah, Pak. Oke, jadi soft copy bisa di-download. Ya. Di grup, di batch 15 sudah saya kirim. Ya, jadi batch 15 saya kirim. Biasa. Oke, teman-teman, kita sampai pada waktu 21.02. Saya akan extend sampai 21.15 ya. Buat teman-teman yang mau jalan, boleh jalan. It's your time. Sudah waktunya selesai. Tapi buat yang mau tanya jawab dan sharing, silakan stay, kita 15 menit ngobrol. Ayo, siapa yang saya kangen dengan teman-teman lama yang lama enggak ketemu nih ya. Silakan, siapa aja yang mau sharing. Ayo, angkat tangan. Ya, saya tak manggil beberapa kawan deh. Baik ini kawan saya ya. Jadi, ayo Bu Yuliana Yeni Haryanto, silakan sharing. Ini tamu kan sekaligus harus ditodong ya. Sudah ini Brian. Silakan. Bu Yeni. Bu Yeni ini kawan lama ya. Beliau ini mana Bu? Mana tadi? Hilang. Yeni? Sebentar. Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan. Ayo. Sudah ini Ya. Brian. Ya. Oke. Ya, makasih sekali Pak San sudah Saya dapat. promo dulu ya toh. Kalau mau RoboKit, kalau teman-teman tahu franchise-nya RoboKit, beliau pemilik franchise-nya, franchisor-nya, bukan franchisor. Jadi kalau ada yang anaknya mainan di RoboKit,
Silakan. Atau mau buka Roh Bukit di kota mana, boleh kontak Bu Yeni. Ya, thank you semuanya. Ya, makasih banyak Pak San udah diundang. Senang sekali menikmati sesi malam ini ya. Pelajarannya dapat, happiness-nya dapat. Senang sekali. Jadi kawan-kawan yang mau tahu, saya dulu punya license Lego Serious Play dan kita training pakai Lego. Begitu sampai Indonesia, Lego saya kurang, belinya sama Bu Yeni, ya. Lalu kita sama-sama menjadi coach untuk Gallup Clifton Strength Coach. Jadi dia juga mengambil Gallup Certified Clifton Coach. Jadi tadi kebetulan saya kirim ke beberapa teman, kirim ke Bu Yeni, dia hadir. Terima kasih sudah hadir. Thank you, Oke, Pak thank you. San. Brian, silakan. Selamat malam, Pak. Malam, Brian. Loh, rambutnya kok beda sekarang? Wah, diikat, Pak. Silakan. Oh iya, Pak. Mungkin saya pengen nanya soal ini sih, Pak, yang soal engagement tadi, yang bentuk happiness-nya itu soal flow terutama ya, Pak. Nah, mungkin referensi saya memang rada-rada ini sih, Pak. Soalnya nonton animasi, Pak, anime kebetulan. Itu Kuroko no Basketball. Nah, itu tuh ada kayak fase, mereka kan atlet tuh, Pak. Nah, terus main basket, terus kalau ceritanya udah masuk zona flow-nya itu langsung jadi serius, terus jago banget itu, Pak. Dari Nah, sakti. terus, ya, jadi sakti gitu. Nah, Adit seneng dia, kayaknya nonton juga dia. Nah, terus ini Pak, mungkin saya mau tanya bagaimana cara kita masuk ke zona flow-nya itu dengan mempertahankan waktunya semaksimal mungkin. Mungkin saya juga pernah nonton di YouTube itu ada reviewnya Pak Tanadi soal bukunya itu Pak, yang sistem Pomodoro itu Pak. Nah, apakah itu bisa dioptimalkan juga untuk memasuki ke zona flow-nya itu? Mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Brian. Jadi teorinya banyak di situ. Untuk mengerjakan sesuatu yang flow, itu nggak bisa pekerjaan yang membosankan. Juga tidak bisa pekerjaan yang terlalu sulit, karena kita akan mengalami anxiety. Pekerjaan yang kita kerjakan di zona flow, ada syarat-syarat. Yang pertama, yang kita kerjakan itu sama dengan kemampuan kita, atau sedikit lebih sulit. Lebih sulitnya dikit banget. Jadi ini kemampuan kita, pekerjaan itu sedikit lebih sulit. Satu. Kedua, setiap kita keluar effort, maka hasil dari pekerjaan itu akan membaik. Ya, pastilah sebetulnya. Ya, kalau membaik menjadi kita lebih mengalami flow. Dan yang ketiga, kita menyukai pekerjaan itu dan mampu mengerjakan. Ya, kalau kita tidak menyukainya nggak jalan. Kalau kita tidak mampu mengerjakannya, kita juga nggak bisa. Ya, jadi itu beberapa syarat. Dan yang terakhir adalah waktunya. Ya, kadang-kadang agak terbatas atau kita terdesak untuk menyelesaikan itu. Kayak waktu The Power of Kepepet itu. Jadi begitu kepepet, wah, jalannya cepat gitu ya. Kamu kepepet tapi kamu mampu. Bukan kepepet tapi tidak bisa, pusing. Ya. Kamu agak kepepet waktunya, tapi kamu mampu mengerjakannya, kamu menyukainya, ya. Lalu pekerjaan itu memang level pekerjaannya sama dengan kemampuanmu. Atau sedikit lebih sulit. Karena itu kalau Anda lihat target orang sales ya, tahun ini mencapai 1M. Tahun depan penjualannya di target berapa? 1,2. Supaya mengalami flow. Gitu. Kalau 1,1 M tahun ini, kamu bilang tahun depan targetnya 500 juta, ya lucu. Orang nggak mau, bosen. Atau dari 1 M di target tahun depan 4 M, gitu. Nggak bisa mencapai, dia nggak mau dia. Nggak mengalami flow. Ya. Flow itu dialami ketika target yang kita kerjakan sedikit lebih sulit daripada kemampuan kita, waktunya agak dipepet, kita suka dan mampu melakukannya. Kira-kira gitu, Brian. Oke, siap. Terima kasih, Pak Tanadi. Soalnya Ya, di thank you. animenya juga kalau flow-nya keluar itu kalau menghadapi musuhnya susah, Pak. Betul, Pak? Ya itu yang niru bukan flow-nya, yang niru ya animenya gitu. Iya, Pak. Ya, Siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, siapa yang mau sharing sedikit waktunya? Susana Tarigan. Saya lama nggak kelihatan dia. Ya, suka hilang dia. Jadi hari ini kelihatan. Silakan, ayo sharing sedikit. Sharing apa ya, Pak? Apa yang terakhir ini dalam 1 tahun terakhir membuat kamu sangat bahagia dan kenapa itu terjadi? Go. Kalau saya sih Pak kemarin waktu hasil psikotes ketiga anak saya keluar, jadi saya merasa berbangga boleh lah ya Pak memuji diri sendiri. Boleh, sangat Ya, boleh.
tugas netizen untuk menghina kita. Kita sendiri harus memuji diri sendiri. Jadi ada sifat-sifat anak-anak yang ternyata tanpa saya sadari, saya ikuti flow-nya itu, Pak. Jadi ternyata anak-anak saya rata-rata achiever. Tetapi memang dari saya sendiri tidak pernah mengharuskan anak-anak untuk juara. Tetapi kalau nilainya bagus, saya kasih hadiah gitu. Yang penting nilai di sekolah itu KKM saja. Hal-hal begitu yang kadang-kadang menurut saya hal sepele, tetapi ternyata dengan hasil psikotes anak saya itu impact-nya gede untuk mereka gitu. Jadi saya nggak mau juga jadi orang tua yang selalu menuntut tanpa memperhatikan secara sains, bakat, dan minat mereka. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ya. Jadi semoga dengan pelajaran hari ini bisa menambah. Minar ini baru mau saya panggil, udah angkat tangan. Good, kita punya dimensi yang baik. Silakan Minar. Oke. Ya, Iya, Pak. silakan. Saya punya, seperti saya pernah cerita ya Pak, saya punya ponakan yang usianya tuh belasan sampai ke 20 lah. Nah, zamannya mereka ini kan flexing ya Pak ya. Jadi happiness is when you can flex to someone else gitu. Jadi untuk mengajarkan yang namanya menabung susah banget gitu loh Pak. Buat mereka kan ya kamu jangan terlalu spendy gitu. Waktu saya bilang jangan terlalu spendy. Kalau terlalu spendy kamu nggak punya apa-apa nanti di masa depan. Terus mereka bisa balikin gitu loh Pak. Oti juga nggak punya apa-apa. Agak sulit gimana tuh ya Pak kalau buat ngajarin ke Gen Z ini deh. Emangnya lu punya banyak gitu ya kan? Padahal juga mereka bandingnya kita sama Atta Halilintar ya jauh ya Pak, apalagi sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Yang di bawah-bawahnya aja belum nyampe gitu loh. Ya, got it. Oke, thank you. Ini ada Bu Muti di sini, saya todong sedikit ya. Bu Muti, selamat datang. Ayo sharing sedikit. Pak. Ini masih mahasiswa loh ya, saya kira udah lulus tadi. Belum, Pak. Dikejar-kejar tesis semester depan, Pak. Iya, dikejar-kejar tesis semester depan. Silakan. Ya, sharing sedikit tentang happiness. Dia tahu sangat banyak tentang happiness. Silakan. Ya, kalau masalah happy pasti up and down ya Pak ya. Dan semua orang ya Pak ya, wajar. Karena nggak mungkin happy terus 24 jam, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Nggak baik itu, nggak baik. Iya, dan setelah dapat ilmunya hari ini, harus di-maintain ya Pak ya, happiness-nya. Maksudnya dengan kesadaran kita maintain gitu, jangan keburu down, terlalu down. Ya itu tadi saya sharing di grup kecil itu bahwa kalau saya memilih body and soul. Nice. Ya, body and soul. Kenapa? Mungkin saya udah ngerasain nih di usia sekarang, when hormonal strike, kimia tubuh berjalan, susah banget untuk bisa happy ya, karena kimia tubuhnya udah mengarah ke sana gitu. Makanya kan beberapa kasus berat dibantu dengan obat. Jadi bukan mengecilkan yang 1-5, tapi yang nomor 6 ini body and soul buat saya sangat penting. Dulu karena ranah pekerjaannya di mental health, selalu saya juga menghubungkan mental yang utama, mental ya, positive thinking, sosialisasi, segala macam. Tapi seiring berjalan waktu, terus ketemu juga kasus-kasus sakit fisik didatangkan oleh mental, dan ketika itu terjadi, sulit sekali untuk mentalnya naik kalau memang fisiknya sudah terganggu. Makanya tadi pleasure walaupun seakan-akan itu tidak awet, tapi untuk maintain itu penting. Ya makanya emak-emak kalau mumet makan bakso yang pedes gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, lakukan saja. Karena memang seperlu itu, sepenting itu. Karena benar-benar kalau udah kimia tubuhnya nggak bisa, hormonal, ada sakit, itu benar-benar harus aware bahwa banyak sekali penyakit fisik yang akhirnya mengganggu ke mental. Jadi memang kalau buat saya sih body and soul ya, itu baru mens sana in corpore sano lah, kembali ke slogan jadul. Kayak gitu. Oke, saya ingin memberikan komentar buat Bu Muti. Saya baca buku ini cukup dalam ya, mungkin lompat-lompat 2 kali paling tidak atau 3 kali. Yang menarik dia bilang gini, tiap orang punya karakter yang berbeda. Ini menarik.
Jadi titik 6 itu atau 13, kalau Anda lihat dari 6 itu punya anakan ya, dia punya 2, punya 3. Dari 13 itu, tiap orang punya pendekatan yang berbeda. Jadi intinya kalau buat Anda cocok body and soul, it's good, nggak apa-apa. Buat orang bersyukur, misalkan ya. Ya, itu sama-sama bergunanya, sama-sama baiknya, hanya beda aja antara Anda dan saya. Karena itu dia bilang, di antara 13 itu, saya punya 5 yang ini, Anda punya 3 yang itu, Anda pakai 7 yang ini. Nggak apa-apa. Selama itu work for you, it's good. Ya, itu yang disampaikan dalam The How of Happiness. Dari yang 6 tadi, beda ya. Tentu ceritanya beda lagi dengan Seligman, yang bilang ada pleasure, ada flow, dan ada meaning. Itu beda cerita. Bukan berarti ini sama ini diadu, tapi ini beda cerita. Ini cerita tentang pleasure itu fisik, yang kedua itu activity, ya. Jadi kalau pleasure itu fisik, yang kedua itu activity, ya. Flow itu activity, dan yang ketiga itu hati kita, meaning, menemukan makna. Ya, tiga-tiganya benar. Jadi saya menaruh beberapa teori-teori orang tentang happiness. Sebetulnya ada satu lagi, Tal Ben Shahar, yang cukup panjang, bisa tidak masukkan, nanti tidak cukup waktunya. Setidaknya Anda bisa melihat kebahagiaan itu dari sudut-sudut yang berbeda, dari ikigai, ya, dari hamburger, ya, terus dari kacamata kalau kita melihat 6 cara untuk mencapai kebahagiaan, ya, dan ternyata kebahagiaan itu 50% takdir atau dari lahir, ya, yang kita bisa mainkan hanya yang 40%, ya, dan 10% lebih kaya, lebih besar rumahnya, AC-nya lebih dingin, itu 10%, yang dia bilang environment, ya. Dan dari sisi 3 layer yang dilakukan oleh Martin Seligman. Nah, paling tidak saya berharap dari sepanjang jam 7 sampai jam 9.15 ini, kawan-kawan bisa mendapatkan satu wacana kebahagiaan yang sedikit lebih lebar daripada sekedar, oh ya aku happy, ya karena aku happy. Tapi tahu, secara teknis, secara keilmuan, kebahagiaan itu sebetulnya strukturnya seperti apa. Dan dengan paham itu, teman-teman bisa lebih menuju ke sana, gitu ya. Ini kebetulan sebetulnya di kelas batch 15 yang barusan saya mengajar tentang luck gitu ya. Jadi luck dan happiness klop. Ya, jadi luck dan happiness klop menurut saya. Ya, Cik Hok sama Cik Gi-nya datang ya, terus kita happy. Cocok menurut saya begitu. Jadi ini materi saya lama, pernah saya bawakan di S2, mungkin saya lupa tahunnya, mungkin 2-3 tahun lalu pernah saya bawakan ya. Saya lupa open lecture atau di kelas, saya lupa juga. Jadi cuma saya tambah-tambahi sedikit gitu ya. Jadi teman-teman, Ikigai juga pernah saya bawakan di dalam event yang berbeda. Setidaknya saya berharap acara malam ini sedikit banyak bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatiannya. Kita sudah lewat 16 menit ya. Kita masih punya 121 orang. Terima kasih sekali lagi, sebuah kehormatan. Kalau punya referensi, ingat untuk direferensikan ke Asia. Kuliah pertama nanti bulan September, masih jauh. Pak Tanadi kan nggak lupa jualan. That is business gitu, jadi mesti ingat ya. Dan yang di Surabaya kalau mau belajar tentang training, kita melakukan TOT, Train the Trainer, buat para trainer atau para guru di Surabaya 2 hari, hari Selasa dan Rabu. Saya dengan Pak Andi, kita akan mengajarkan 2 hari di Surabaya, 1.990, 1 juta, 2 juta. Tentu kalau buat teman-teman Asia ya 1,8 ada diskon. Kita kan selalu jualan dengan gaya diskon. Jadi kalau ada teman-teman yang mau cara mengajar yang lebih baik, hari Selasa dan Rabu di Surabaya, IG-nya lihat IG saya aja ya, ada di sana TOT, Train the Trainer. Training of Trainer atau Train the Trainer tentang the wow factor. Kurang lebih itu. Tadi baru materinya saya selesaikan, besok pagi mesti dicetak. Ya, jadi ada Alpha Smart-nya, cara memakai Alpha Smart, dan ada cara mengajar yang lebih baik untuk dosen ataupun untuk trainer. Sekali lagi, terima kasih. Jam 9.18 ya. Kita selesai. Sampai ketemu minggu depan, Jumat. Siapa yang hadir ya Jumat depan ya? Ayo, salam, kasih tangan, angkat tangan. Siapa yang hadir minggu depan? Pak Nandi. Nah, banyak.
Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Mari kita menghitung sambil menghilang. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.